100 tahun yang lalu monster tiba-tiba muncul di bumi. Dengan serangan hiruk-pikuk, kota yang tak terhitung jumlahnya jatuh tersisa. Manusia mundur ke beberapa benteng yang masih hidup. Salah satunya adalah Fortress nomor 54. Warga diingatkan untuk tidak meninggalkan benteng, dan tidak mendekati 9 jurang misterius yang tiba-tiba muncul di dalam. Jatuh bisa mengarah ke sarang binatang bawah tanah. Sementara itu, seorang wanita berambut perak dengan pakaian robek terpojok oleh beberapa orang jahat. Salah satu dari orang-orang ini mengatakan kepadanya bahwa orang yang rendah seperti dia harus merasa terhormat untuk belajar di akademi yang sama dengan mereka. Dan itu semua karena saudara lelaki mereka yang mulia, Kai berbelas kasih. Kai memberinya dua pilihan, untuk membiarkannya bersenang-senang, atau melompat ke jurang. Dia memanggilnya orang gila, yang membunuh teman sekelas dan membungkam saksi. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menyentuhnya, dan trik Dewi Lin. Kai menyadari bahwa dia tahu sesuatu tentang dia, tapi dia yakin, wanita bernama Lin Ling akan menikahinya dengan patuh karena dia sudah menjebak kakaknya ke penjara, dan dia tidak punya pilihan. Dia menyarankannya untuk menjadi gadis yang baik, dan biarkan dia menikmati dirinya sendiri. Dengan cara itu dia akan menghindarkannya dari jurang. Dia melangkah mundur, dan hampir jatuh, yang membuatnya ngomong-ngomong. Batu-batu itu jatuh jauh-jauh. Mereka mendengar suara yang membuat mereka gugup, tangan meraih ke tepi tebing. Itu adalah monster, mereka menyebutnya binatang yang berhadapan tulang. Itu adalah binatang yang menakutkan, karena bahkan dapat membunuh orang yang dibangunkan dengan mudah. Kai bersembunyi di balik wanita itu, dia mendorongnya ke arah binatang buas. Mengatakan bahwa dia akan terasa lebih enak darinya, tapi binatang buas itu mendekatinya. Dalam satu pukulan kepalanya terpesona. Orang-orang lain berlari secepat mungkin saat melaporkan monster melalui panggilan telepon, dan seperti yang diharapkan tidak ada gunanya. Monster itu menyusul dan menginjak salah satu dari mereka, dan dalam langkah cepat, itu meraih yang lain, dan merobeknya, membuat air mancur darah. Setelah menyaksikan bahwa kaki wanita itu melemah, monster itu pergi padanya. Dia merasa tidak berdaya, dan hanya meyakinkan dirinya sendiri, sekarat di tangan monster. Lebih baik daripada dilanggar. Tapi yang mengejutkannya, monster itu menghina dia. Itu hanya melompat tinggi untuk menyeberang ke sisi lain. Itu mendarat di atap gedung. Sementara itu, seorang pria sangat marah karena putranya meninggal di sekolah. Dia mempertanyakan keamanan sekolah. Dia adalah kepala sekolah dari sekolah itu, dan seorang wanita, dan seorang pria yang direndam di depannya, sambil menjelaskan bahwa monitor bawah tanah tidak mendeteksi monster memanjat dari jurang. Mereka curiga wajah tulangnya pasti menyelinap masuk dari luar. Penjelasan mereka tentang monster itu bersembunyi di dinding jurang dan menyergap putranya omong kosong baginya. Terutama saat tulang menghadapi binatang buas, memiliki kecerdasan lebih sedikit dari burung. Dia mengklaim bahwa mereka hanya mencoba untuk menghindari tanggung jawab, dan dia ingin siapapun yang membunuh putranya, monster atau manusia, untuk membayar. Dia memerintahkan untuk melacak binatang yang dihadapi tulang itu. Dia ingin menemukannya dan membunuhnya. Akibatnya, wajah tulang melompat dari satu atap ke atap lainnya. Itu mendekati daerah di mana wajah monster diukir di gunung. Itu seperti peringatan nasional Gunung Rushmore. Kecuali wajah adalah wajah monster. Seorang pria berambut perak bersama dengan dua wajah tulang menunggu di atas tengkorak. Ukiran. Wajah tulang melaporkan kepada tuannya bahwa dia kembali. Pria berambut perak bernama Lin Yuan menyebut monster ini nomor 1, dan tahu bahwa seseorang sedang melacaknya. Dia memerintahkannya untuk kembali ke ruang binatang. Orang ini di sini juga akan menjadi protagonis utama kami, dan saya yakin Anda akan menyukainya. MC kami menyuruh nomor 2 juga beristirahat. Mereka menjadi kartu di tangannya. Yuan adalah korban Kai, jadi mengirimnya ke akhirat adalah balas dendamnya. Dia tahu itu, dia tidak akan pernah mengharapkan monster yang membunuhnya akan menjadi hewan peliharaannya. Di dunia dibanjiri oleh monster, di mana pengguna kemampuan manusia berjuang untuk bertahan hidup. Kartu tramnya memiliki sistem penangkapan monster. Monster yang melarikan diri dari orang lain. Semua target untuk ditangkap. Dia memerintahkan nomor 3 untuk membawanya kembali ke penjara. Dia berkuda di pundaknya, sementara itu melompat dari atap ke atap. Kelas B. Binatang bertulang adalah monster terkuat yang pernah dia tangkap sejauh ini, dan dia memiliki 3 total B. Kelas B. Binatang buas yang berhadapan tulang tidak hanya dapat membunuh pengguna kemampuan, mereka bahkan dapat menghancurkan pemula yang terbangun. Tapi di dunia kiamat itu, dia tahu itu tidak cukup.
Mereka tiba di dinding penjara. Dia membuat tulang yang menghadap kembali. Prioritas utamanya pada saat itu adalah keluar dari penjara secara legal. Dia merilis kartu lain dan mempercayakan sisanya untuk itu. Kartu itu mengungkapkan monster wanita seksi dengan 6 mata, mulut menyeramkan dan memiliki beberapa anggota badan dari punggungnya. Beberapa hari kemudian di rumah kerajaan, seorang gadis berambut merah mencoba menghentikan Ling, tapi Ling tidak punya pilihan, karena kakaknya dijatuhkan ke penjara, dan jika dia menerima pertunangan, Kai akan membebaskannya. Gadis berambut merah bernama Ren Yu sedih, bahwa itu satu-satunya cara klan Wang menggunakan kekuatan di benteng, dan Kai memiliki keluarga yang kuat, dengan ayahnya menjadi direktur akademi, dan saudaranya adalah pengguna kemampuan tingkat ke-9. Dia tahu bahwa tidak ada mangsa yang bisa luput dari genggamannya. Ling terkejut. Anda bingung mengapa ada begitu banyak orang di dalam? Kamar adalah tempat pemakaman Kai diadakan, gambar besar Kai ada di tengah. Anda terkejut melihat bahwa dia sudah mati. Dia mempertanyakan bagaimana itu mungkin. Dia tidak percaya bahwa iblis itu, yang memerintah benteng itu jatuh mati. Ling menangis setelah melihat bahwa dia membayar perbuatan jahatnya. Dia merasa sangat beruntung bahwa kejahatan Kai sendiri membawa kehancurannya sendiri. Dia ingin bergegas dan memberitahu kakaknya. Seseorang melihat mereka dan mengira dia berduka untuk putranya. Ayah Kai menyatakan bahwa Kai memilih tunangan yang tepat, dan meskipun Kai sudah pergi, janji itu masih berdiri. Dia bertanya apakah dia akan membebaskan kakaknya. Dia menjawab, ya, karena hanya sepatah kata pun darinya, dan kejahatan kakaknya akan hilang. Tapi dia harus memenuhi janjinya untuk menikahi putranya. Anda bingung, karena Kai sudah mati? Ayah Kai memberitahunya bahwa dia akan kesepian di bawah, jadi dia harus menikah dengannya dengan pernikahan hantu. Anda tidak dapat memahami bagaimana seorang hidup dapat menikahi orang yang mati. Ling bertanya apakah dia akan benar-benar mengampuni kakaknya. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia mematuhi dan dimakamkan dengan putranya dalam pernikahan hantu, dia akan membebaskan kakaknya. Dia hanya menginginkannya untuk memastikan bahwa seseorang sedang menunggu Kai di bawah ini, lalu dia akan membiarkan kakaknya pergi. Dia mengancamnya bahwa jika dia menolak, saudara laki-laki dan ayahnya akan dimakamkan sebagai gantinya. Dia menekannya untuk membuat keputusan. Itu gila. Anda mengatakan kepadanya untuk tidak setuju, tapi Ling setuju untuk menikah dengan Kai dengan pernikahan hantu di ruang rahasia klan Wong. Yan, pengguna kemampuan tingkat ke-9, menjanjikan ayahnya bahwa setiap musuh, siapa yang bisa melukai adik laki-lakinya, dan setiap gadis rakyat jelata, dia bermain-main dengan semua Will dibunuh olehnya. Kemudian dia bertanya, apakah mereka harus menyelamatkan keluarga Lin? Sejak Ling menerima pernikahan hantu, dia mengatakan dia akan mengampuni kerabatnya, tapi tetap saja dia ingin semua tersangka mati. Dia menginstruksikan Yan untuk merawat saudara laki-laki di penjara, dan setelah pernikahan mereka akan mengirim ayahnya. Yan setuju untuk mengatur kematian yang tidak disengaja dari saudara itu. Di penjara Blackwater, pintu sel tidak terkunci. Mereka mengadakan malam pembantaian, di mana di dalam penjara tidak ada aturan kecuali untuk membunuh. Sampai mereka meninggalkan, mereka memiliki satu target. Mereka berencana membuatnya seperti perkelahian, dan kalahkan pria itu sampai mati. Para narapidana menyetujuinya, dan mereka membuat jalan mereka. Yuan diberitahu oleh narapidana lain, bahwa para penjahat disewa untuk membunuhnya. Pria itu panik saat semua sel hanya dibuka. Dia menyuruh Yuan untuk mencalonkan diri, tetapi Yuan mempertanyakan mengapa. Pria itu memberitahunya itu. Para preman itu tidak akan membiarkan siapapun hidup, dan karena Yuan masih muda, dia mendorongnya untuk tidak membuang hidupnya untuk bangga. Yuan hanya menjawabnya, jika mereka bisa masuk ke sel, kemudian mereka bisa mengambil hidupnya. Para penjahat bergegas sejak para penjaga pergi. Pria dengan Yuan itu gugup, tapi dia bingung saat kebisingan berhenti. Yuan dimulai untuk melihatnya. Pria itu tercengang. Para penjahat itu beku. Dia bertanya kepada Anda tentang apa yang terjadi. Monster yang dirilis Yuan sebelumnya mengontrol para preman itu dengan stringnya. Dia menggunakan array pembunuhan sutra, penyebab pengiris yang tak terbatas. Tubuh preman itu untuk diiris menjadi berkeping-keping. Itu tidak wajar. Pria itu bahkan menyebutnya neraka Asura. Dia tertarik tentang siapa sebenarnya anak ini. Di dunia apokaliptik itu, Yuan hidup sesuai aturan bahwa jika tidak ada yang menyinggung dia tidak akan menyinggung siapapun, tetapi jika ada yang menyinggung perasaannya, dia akan memberantas mereka. Semua itu adalah aturan kelangsungan hidup. Pada saat yang sama di kantor Warden, seorang pria mempertanyakan sipir, jika kepala Yuan dijamin,
Warden Tianxi yakin bahwa Yuan yang lemah dan tak berdaya akan dipermainkan sampai mati oleh bos penjara. Pelayan istana kerajaan senang mengetahui bahwa dia menyatakan itu segera setelah kekacauan berakhir. Dia akan mengambil kepala kembali. Sebagai hadiah pertunangan untuk pernikahan hantu, Deputi Warden oleh Lins dapat merasakan bahwa sesuatu semakin dekat. Dari luar, pelayan khawatir bahwa para tahanan yang hingar-bingar itu bergegas. Sipirnya tidak khawatir, karena pintu tidak bisa rusak bahkan dengan tangki. Dia memberitahu Steward Wang untuk bersantai. Tapi pintu itu dipukul yang mengejutkan mereka. Itu diikuti oleh pintu yang meledak. Itu dilakukan oleh monster yang dihadapi tulang Yuan. Steward yang mengancam akan melaporkannya. Tapi sebelum dia bisa pindah, dia terjepit di wajah tulang. Lin tahu tidak ada catatan dari peringkat B. Binatang wajah tulang dikendalikan oleh manusia. Sipir Qi mengancam Yuan bahwa jika dia membunuhnya, dia tidak akan keluar tanpa cedera. Dia menambahkan itu, mereka memiliki korps penjaga penjara terkuat, dan dia sendiri akan dihancurkan oleh mereka. Dia bertanya kepada Yuan apakah yang dia maksudkan. Para prajurit masuk, tapi mereka mengarahkan senjata mereka ke Warden Qi. Dia tidak bisa mempercayainya, karena dia secara pribadi melatih orang itu. Yuan memberitahunya bahwa para prajurit itu sekarang boneka laba-laba. Warden Qi berlutut dan memohon padanya untuk menyelamatkannya. Dia beralasan bahwa dia hanya dipaksa oleh keluarga Wang. Yuan memerintahkan dia untuk menyerahkan chip otoritas sipirnya. Sipir melakukan itu, tetapi menjawab bahwa itu tidak berguna bagi Yuan. Yuan menjawab bahwa itu bukan perhatiannya, dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Mata sipir Qi melebar kaget. Para prajurit menembaknya. Yuan diklarifikasi bahwa dia hanya menyuruhnya menyerahkan chip, tapi dia tidak pernah mengatakan tentang membiarkannya hidup. Dia punya rencananya sendiri untuk otoritas sipir. Dia memberikan chip ke Lin, dan memanggilnya sipir baru. Lin terkejut bahwa dia tidak harus mati. Tidak menyatakan bahwa menurut hukum benteng, tidak. 54. Pasal 563. Selama keadaan darurat, seorang wakil sipir yang disahkan oleh sipir dapat secara otomatis diminta untuk mengawasi, bahkan jika dia staf admin, itu tidak masalah, tapi dia harus menelan telur laba-laba untuk menjadi miliknya. Dia menatapnya, tetapi kemudian dia memutuskan untuk memakannya. Yuan memberitahunya selama dia mematuhi, dia akan membiarkannya menjaga keinginannya sendiri. Dia berlutut berjanji untuk berperilaku, dan meyakinkannya bahwa penjara juga akan menjadi wilayahnya. Dia bisa mengatakan bahwa tuannya memiliki rencana jangka panjang untuk mengambil kendali penjara. Dia bertanya kepadanya apa yang dia ingin dia lakukan. Dia menyuruhnya untuk membuktikan nilainya, lalu dia menyatakan itu 3 hari yang lalu. Binatang mimik logam yang menyerbu benteng tidak sepenuhnya terbunuh. Militer sedang mencari fasilitas penahanan untuk menerimanya. Dia menginstruksikannya untuk melamar, untuk memiliki lubang binatang Blackwater, untuk menerimanya. Untuk menerimanya, dia menjawabnya secara normal, penjara tidak mampu menaikkan peringkat S. Binatang mimik logam. Tapi karena dia mengerti niat tuannya, dia akan melakukan seperti yang diperintahkan dan mengamankan monster perpangkat pertama mereka. Saat itu diselesaikan, Yuan memerintahkannya untuk mengatur agar dia meninggalkan penjara. Segera setelah monster perperingkat tiba, dia harus memberitahu dia memberitahunya bahwa ketika dia meninggalkan penjara hidup-hidup, pasukan keluarga Wang dan pengguna kemampuan kelas 9 kemungkinan akan mengejarnya sekaligus, yang berarti bahwa jika dia bersembunyi di dalam penjara, dia akan jauh lebih aman. Dia menjawab bahwa bersembunyi itu tidak berguna, dan dia lebih suka menyerang dulu. Beberapa hari kemudian di aula pelatihan kemampuan Thunder, Yuan telah tiba. Saat dia memasuki, beberapa pria bergosip tentang dia datang langsung ke dojo. Tepat setelah keluar dari penjara, mereka bertanya-tanya, apakah dia tidak tahu bahwa hantu saudara perempuannya pernikahan adalah hari itu. Mereka berpikir bahwa alih-alih pulang, dia bersembunyi di sana. Seperti pengecut, satu orang berspekulasi bahwa dia ada di sana untuk meminta bantuan kepala sekolah. Tetapi mereka tahu bahwa kepala sekolah tidak akan mengambil risiko menyinggung bangsawan untuk anggota biasa. Pria lain menyarankan agar Yuan mencari senior Ning yang selalu baik padanya, tapi senior itu meninggalkan benteng baru ini, dan pergi ke jurang utara. Mereka melihatnya sebagai menyedihkan, tidak ada yang berani membantunya, atau berdiri melawan keluarga Wang yang kuat. Dia tidak kuat. Dan selalu sendirian, dan sekarang lebih dari sebelumnya, orang tidak mau terlibat dengannya. Seorang pria berambut pirang memperhatikannya masuk. Itu Wei Xing. Dia melaporkan bahwa mereka telah mengumpulkan semua informasi tamu dan rute gerakan untuk pernikahan hantu, tapi 3 bug elektronik, jaringan pemantauan akan diberikan. Dia menjawab bahwa dia akan memberinya beberapa yang baru. Dia mengeluarkan kartunya dan melepaskan beberapa serangga terbang.
Shin terkejut melihat betapa ada serangga itu tersebar di penjara. Jadi Yuan mengumpulkan mereka, hanya 3 bak, yang cukup untuk diambil, kontrol pengawasan penjara, dan jaringan keluarga Wang. Dan dengan sebanyak itu, mereka bisa memantau setengah dari benteng. Yuan menerima data yang disinkronkan dan memerintahkannya terus memantau keluarga Wang dan semua orang yang terlibat dalam pernikahan hantu. Xing berharap dia berhati-hati, karena keempat rekan satu tim Yan ada di sana untuk pernikahan hantu. Mereka adalah yang terkuat, kemampuan ke-9 pengguna generasi. Dan karena tulang yang dihadapi tulang belum ditemukan, penghalang monster telah ditempatkan di atas situs pernikahan. Yuan meyakinkannya bahwa dia punya rencana. Xing berteriak itu. Sebagai satu-satunya anggota aliansi keluarga anti Wang, mereka berdua harus bertahan hidup. 3 bulan lalu, Xing hampir tertangkap mata-mata di Kai, dan dia diselamatkan oleh Yuan sejak hari itu. Dia bersumpah untuk mengikutinya dan melawan keluarga Wang. Yuan menyatakan bahwa dia menyelamatkannya saat itu, karena mereka memiliki tujuan yang sama, dan dia tidak pernah mengharapkan orang cabul, yang dulu menyelinap foto gadis kampus, untuk didorong untuk membalas dendam, karena salah satu dari mereka didorong ke dalam jurang. Dia ingin membalas dendam untuknya juga. Kemudian kami melihat truk monster sedang dikendarai. Sopir itu bertanya kepada penasehat jika dia benar-benar akan menjadi yang efisien untuk pernikahan hantu. Dia mempertanyakan, apakah orang hidup benar-benar bisa menikahi orang mati. Pria itu menjawab bahwa seorang gadis rendah lahir menikah dengan orang mulia yang sudah meninggal adalah kehormatan tertinggi yang pernah dia dapatkan. Dia menambahkan bahwa jika bukan itu, orang biasa saja tidak akan memiliki akses kepadanya untuk memimpin pernikahan. Dia berpikir itu dengan cara tertentu. Dia beruntung sopir itu mendengarnya. Langkah terakhir dalam pernikahan hantu adalah membunuh pengantin wanita. Penasehat tahu itu. Dan dia secara pribadi menggorok tenggorokannya. Jadi dia kembali ke dunia bawah selamanya dan melayani putra kedua keluarga Wang. Pengemudi mengangkat topik tulang. Menghadapi binatang buas yang menyerang putra kedua, dan dia memikirkan itu, menghadiri pernikahan akan berisiko, tapi penasehatnya tidak khawatir. Itu karena debu hitamnya, mobil lapis baja dapat menahan serangan kelas tangki. Jadi bahkan jika tulang yang menghadap binatang buas muncul, itu tidak akan menerobos baju besi. Tapi sama sekali mereka selesai membicarakannya, binatang yang menghadap tulang muncul dan menghentikan mobil. Itu akan meraih mereka. Pengemudi dan penasehat menjadi takut, tapi penasehat tetap tenang, karena dia mempercayai baju besi hidrolik debu hitam, bahkan dengan kekuatan penuh, satu binatang hanya bisa mengeringkan 50% dari pertahanan mereka. Dia memerintahkannya untuk mengemudi, tapi 2 wajah tulang lagi muncul. Sekarang penasehat panik. Intel menyatakan bahwa hanya ada 1 binatang buas. Yuan mengawasi mereka dari tebing, dan memerintahkan mereka untuk menyerang. Pertahanan baju besi hidrolik dimulai pada 100%. Tapi saat pukulan mendarat, menurun menjadi 70% monster, terus meninju. Jadi pertahanan terus menurun sampai mencapai 1%. Pukulan terakhir sangat kuat, bahwa pertahanan turun menjadi negatif 200%. Setelah itu tulang yang dihadapi meraih penasehat. Pria itu hampir tidak bisa membuka matanya. Saat dia membukanya, dia melihat Yuan. Dia menyuruhnya menyelamatkannya, dan dia akan memberinya hadiah besar. Yuan mengambil hantu untuk pernikahan hantu. Penasehat memohon agar selamat, tapi Yuan menggorok tenggorokannya, dan dia jatuh mati. Lalu Yuan memanggil monster lain. Siapa yang dia sebut Shadow? Monster menyeramkan dengan 1 mulut mata, merangkak dengan beberapa anggota badan. Itu membuka mulutnya, dan beberapa kabut hitam keluar dari mulut penasehat menuju monster. Kemudian bayangan mulai terbentuk. Menggunakan keterampilan menyamarkan bayangan, Yuan disamarkan sebagai penasehat yang akan bertahan selama 2 jam. Dia akan menjadi orang yang memenuhi fakta pernikahan hantu di pemakaman Narcissus Noble. Seorang peserta telah mendengarnya. The Ghost Bride sangat cantik. Satu orang menjawab bahwa tidak peduli betapa cantiknya dia masih penawaran pemakaman. Mereka tahu itu di dalam benteng. Orang rakyat jelata adalah mainan para elit. Mereka mendengar desas-desus bahwa pembunuh putra kedua keluarga kerajaan masih longgar, tetapi mereka tidak khawatir. Karena bangsawan telah mempekerjakan beberapa yang terkuat, Espers peringkat ke-9 dari generasi muda, dan mereka mengatur jebakan yang tak terhindarkan. Jika pelakunya yang sebenarnya berani ditampilkan, mereka tahu itu tidak akan keluar hidup-hidup. Mereka terkejut dengan ledakan tiba-tiba. Itu adalah skuad abis ke-9, dan mereka melangkah lebih maju dari monster kelas D. Tengkorak Ram Underworld di tanah kilat memberitahu Yan bahwa itu adalah hadiah mereka. Orang yang melihatnya menjadi bersemangat. Ada desas-desus bahwa dia akan bangun keluarga kerajaan, bahkan telah menjanjikannya hak untuk pembantaian, zona sipil, tempat ayah mempelai, wanita tinggal. Setelah pernikahan,
Maniak yang haus darah itu setuju tanpa ragu-ragu. Karena itu, Yan lega melihatnya karena dengan kehadirannya, keamanan upacara dijamin. Dia memberitahu Yin the Barrier Master bahwa bahkan satu monster muncul di dalam kuburan, dia akan membunuhnya. Yin meyakinkannya bahwa monster di bawah es pangkat tidak bisa bergerak dalam penghalangnya. Sementara itu, Observer U bertugas memantau kuburan. Dan jika ada monster yang mendekati penghalang, dia tahu yang mengejutkan sesuatu telah muncul. Dia pergi untuk menanganinya. Dia hebat dalam pelacakan psikis, jadi mereka percaya bahwa dia akan segera menemukan pengontrol monster. Yin mengklaim bahwa musuh misterius sudah hancur. Bug mengalami zap. Pengamat kamu percaya bahwa dia akan menangkap ikan besar. Dengan bug di tangannya, dia menggunakan pelacakan psikis dan dia telah melacak Xing. Dia pergi untuknya saat berencana untuk melihat ingatannya, untuk menemukan dalang yang sebenarnya. Tanpa diduga dunia menjadi gelap. Dia menyadari bahwa itu adalah polusi psikis. Dia merasa tidak mungkin memiliki reaksi balik karena pengontrolnya lemah. Tapi dia jatuh lebih dulu dan mati. Yuan menggunakan Delas Monster Soul di Howl untuk itu. Seperti yang diharapkan, perangkap Yuan menangkap pengamat dengan sempurna. Sekarang dia pergi, penyamaran Yuan tidak akan terdeteksi. Beberapa menit kemudian penasehat tiba. Hal pertama yang keluar dari mulutnya adalah mengeluh tentang bagaimana seorang tamu diperlakukan. Dia tidak suka itu. Ayah Yan bahkan tidak keluar untuk menyambutnya, dan malah mengirim bocah. Yan meminta maaf dan menjelaskan bahwa ayahnya sibuk dengan jamuan. Dia berharap pemahamannya, lalu dia mengantarnya. Konselor ingin melihat pengantin wanita sekaligus penonton melihat bahwa dia tiba kesal. Mereka bertanya-tanya, apakah keluarga kerajaan secara tidak sengaja menyinggung perasaannya di serambi pemakaman? Petir khawatir bahwa pengintai belum kembali. Salah satu bawahannya menjawab itu. Tidak ada intel. Itu membuat mereka bertanya-tanya, apakah sesuatu terjadi? Petir memerintahkan mereka untuk pergi menemukannya dengan cepat. Saat bawahan keluar, penasehat melihatnya dan memanggilnya. Orang ini bernama Freezer Han. Bingung bahwa penasehat ingin melihatnya, penasehat menyuruhnya datang sekaligus karena dia punya pertanyaan untuknya. Konselor mengintimidasi dia, dan ketika dia tahu dia berencana untuk pergi, dia menuntut untuk mengetahui siapa yang akan menjamin keselamatannya. Apalagi dengan bajingan tingkat ke-9, menjadi yang terkuat di sana. Dia menyatakan itu, tidak ada yang diizinkan pergi tanpa izinnya. Freezer Han menjawab bahwa itu menyangkut keamanan rekan satu tim mereka. Yin mendukung bahwa bahkan jika penasehatnya mulia, pasukan mereka beroperasi secara mandiri, dan dia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur. Itu menyinggung perasaannya, dan memberitahu mereka bahwa itu akan terjadi jika mereka terbangun tetapi tidak. Dia menyarankan agar mereka membekukan jurang mereka selama 3 bulan, dan sementara menunda dana eksplorasi mereka dari Fortress Foundation. Selain karena konstruksi pemerintah, keluarga mereka akan dipindahkan dari tempat penampungan resmi untuk zona kumuh yang membuat mereka takut. Penonton yang menyaksikan itu ingin tahu tentang apa yang terjadi. Jelaslah bahwa penasehat menggunakan kekuatannya untuk menekan pengguna kemampuan tingkat ke-9. Mereka menyadari bahwa dia seperti yang dikatakan rumor, lakukan apapun untuk keuntungannya sendiri. Petir mendengar itu dan menjawab bahwa mereka mendapatkannya. Dia memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Ketika dia menerima bahwa mereka akan tinggal di sana dan melindunginya dengan hidup mereka, penonton mulai bergosip. Lightning akan bangun, dan penasihat Huang telah menargetkannya. Mereka berpikir itu untuk keselamatan jangka pendek. Dia menciptakan musuh yang kuat. Di masa depan, penasihat berteriak bahwa tidak ada yang peduli tentang masa depan, dan prioritasnya adalah keselamatannya. Lalu dia memanggil berat keluarga Wang untuk mengantarnya ke pengantin wanita. Sementara ayah Kai sedang melihat cermin, dan memberitahu Ling Bim bahwa yang efisien akan tiba, jadi dia lebih baik berperilaku. Ling menjawabnya selama dia menepati janji, dan melepaskan kakaknya tidak akan ada masalah. Tetapi jika dia melanggar janjinya, dia mengancamnya, bahwa bahkan kematian tidak akan menyelamatkannya darinya. Dia menjawab bahwa dia tidak pernah melanggar katanya, dan begitu pernikahan selesai, kakaknya akan berjalan bebas. Dia berharap kepala pelayan untuk membawa kakaknya keluar dari penjara. Pada saat itu, penasehat tiba-tiba masuk dan memberitahunya bahwa dia terlalu khawatir ketika kepala sekolah pasti membiarkannya mengganggunya. Kemudian dia menambahkan bahwa jika kepala sekolah melanggar kata Pas Soleh, katanya, dia bahkan tidak akan beristirahat di kuburannya. Kepala sekolah memberitahunya bahwa dia benar. Ling diminta dari penasehat yang memimpin
Tatsuya Timipia, bahwa dia berusaha mengawasi rilis aman saudaranya. Dia menjawab bahwa itu bukan masalah, dan sebagai petugas pernikahan, dia berjanji bahwa jika kakaknya belum dibebaskan, dia akan mengirim seluruh keluarga Wang langsung ke neraka. Dia bertanya kepada kepala sekolah Wang apakah dia bisa membuat janji itu. Prinsip Wang menjadi pucat, tetapi masih menjawab ya. Di kepalanya, konselor benar-benar bertindak keras. Ling menyatakan bahwa, apapun penyebabnya, dia hanya ingin kakaknya aman. Jauh di dalam, Yuan berpikir bahwa dia tidak perlu membayar harga berapapun. Kepala sekolah menyuruh pelayan untuk membawa penasehat ke kamar kecil VIP untuk bersiap-siap karena pernikahan hantu akan dimulai dalam 5 menit. Dan Chi mengantarnya, mereka menuruni tangga. Lalu dia menyuruhmu untuk berlari karena menyelinap di sana bunuh diri. Terutama saat dia hanya pengguna kemampuan level 6, dia terkejut bahwa dia melihat melalui penyamarannya dan mendeteksi kemampuannya. Dia bertanya, apakah dia pengguna psikis? Dia menjawab bahwa dia hanya di level 3. Lalu kembali ke apa yang dia katakan, dia menekankan bahwa itu adalah jebakan kematian, dan dia seharusnya tidak ada di sana. Dia mengatakan kepadanya bahwa selain level 59, di depan mata, kepala sekolah juga mengumpulkan lulusan elit membentuk 100 orang, tim penyergapan level ke-9 tersembunyi di seluruh pemakaman. Dan dia pikir dia terlalu lemah, dan akan menjadi makanan meriam. Jika tertangkap, itu line up yang cukup, tapi dia lebih penasaran dengan apa yang N lakukan di sana. Dia menjawab bahwa dia ada di sana untuk membayar hutang. Dia menceritakan bagaimana dia diselamatkan oleh tulang monster yang dihadapi dari Kai. Dan sekarang keluarga Wang telah membuat jebakan untuk itu. Dia tidak bisa hanya duduk dan menontonnya mati. Dia bertanya apa yang dia rencanakan. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak mengkhawatirkannya, karena dia akan menggunakan kekuatan psikisnya untuk memperingatkannya saat mendekati, dan jika dia harus, dia akan mengorbankan dirinya sendiri untuk menciptakan jalan untuk itu melarikan diri. Yuan tidak percaya bahwa dia akan pergi sejauh itu. Untuk monster yang dihadapi tulang, dia berpendapat bahwa itu lebih dari sekedar monster, karena itu menyelamatkannya dari jurang. Dia mengklaim bahwa itu adalah suar cahaya. Kemudian dia mengatakan kepadanya bahwa dia hanya pengguna tingkat 6 rendah, jadi dia seharusnya tidak berani membicarakan juru selamatnya. Lalu dia mendesaknya untuk pergi sekaligus, karena itu satu-satunya kesempatannya. Rencananya adalah menemukan jalan untuk membuat gangguan, sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Tetapi Yuan melihat bahwa mereka kehabisan waktu. Pintu terbuka, dan penasehat itu disambut. Itu diumumkan bahwa upacara pernikahan hantu akan dimulai. Penasehat mengumumkan bahwa langkah pertama adalah memperkenalkan pengantin wanita yang dia tanyakan. Apakah sudah waktunya untuk masuk? Freezer Han menyuruh mereka menunggu sejenak, karena mereka telah menemukan bahwa kecoa tersedot ke dalam upacara, dan mereka perlu mengurus itu terlebih dahulu. Penonton bertanya, apa yang terjadi dengan keamanan yang ketat? Mereka tidak percaya bahwa seseorang masuk. Yuan mengamati mereka mengarahkannya dan telah mengkonfirmasi dia menggunakan identitas palsu untuk menyelinap masuk. Dia menggunakan telepati. Dan karena dia ditakdirkan, dia memutuskan untuk menggunakan gangguan psikis. Untuk satu pemogokan terakhir yang dia hitung menjadi 3 saat dia berlari, dia menggunakan semburan psikis. Tapi saat tangan Freezer akan menyerang, Yuan memblokirnya, lalu dia menikamnya di dada. Terus bertanya mengapa dia tidak lari. Petir menyadari bahwa dia bukan penasihat nyata, dan dia hanya menggunakan kemampuan penyamaran. Yan bertanya apa tujuannya. Dia berbagi bahwa tujuannya adalah untuk tidak meninggalkan orang yang selamat. Petir mengira itu lelucon, karena kemampuan psikisnya hanya di tingkat 6, dan wanita yang malang itu sudah kehabisan kekuatannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia juga tidak bisa melarikan diri. Dia memerintahkannya untuk berlutut dan mengakui semua kejahatannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu baru permulaan. Dia mengocok kartunya dan melepaskannya di udara. Petir membuat penghalang untuk memblokirnya. Dia memanggilnya badut. Yin tidak percaya bahwa Han mati untuk seseorang seperti dia. Itu membuatnya tertawa. Tetapi mengejutkannya, dalam sekejap mata jarinya diiris. Yan menyuruh mereka berhati-hati sejak kartu itu terbang dari belakang. Tapi itu tidak banyak membantu, karena kepala Yan sudah dipotong. Dia memperhatikan bahwa kartu itu supersonik. Tanya kepadanya bagaimana kekuatan psikisnya melonjak ke puncak tingkat 9. Meskipun dia tidak bisa memanggil monster di penghalang, dia bisa melengkapi kartu mereka, dan begitulah kendali psikisnya melompat dari tingkat 6 ke tingkat puncak 9. Dalam petir instan menyatakan itu, jenis kontrol pengguna rapuh seperti kertas. Bahkan jika dia menipu untuk mencapai tingkat 9, dia yakin bahwa dia bisa menguranginya menjadi debu dengan satu film. Dia menambahkan bahwa dia harus menganggapnya kebaikan, bahwa dia akan melihat murka Dewa Guntur sebelum dia meninggal.
Saat meminta maaf padanya, bahwa dia tidak lagi memiliki energi yang cukup untuk ikut campur, dan membantunya melarikan diri, dia tersentak bersama dengan yang lain. Saat petir menggunakan bidang guntur elektromagnetik, Yuan ditanya, apakah itu adalah tinju tekanan guntur legendaris? Petir menjawab ya, dan mengatakan kepadanya bahwa sudah waktunya dia hadapi hukuman ilahi. Yang mengejutkannya, bayangan berotot besar telah terbentuk. Dia kesal untuk dihadapi ilusi lain yang diciptakan oleh gangguan psikis. Dia bersumpah untuk menghancurkan mereka semua, menggunakan tinju tekanan guntur ultra. Tapi saat debu hilang, dia melihat wajah monster besar di depannya, dan secara tak terduga bahkan tidak ada goresan di atasnya. Dia bertanya, bagaimana monster tingkat Awakener ada di sana? Yuan memanggilnya idiot, dan menunjukkan bahwa dia baru saja membunuh master penghalang, jadi secara alami, penghalang sudah hilang. Monster itu terbungkus kilat di tangannya, yang membuatnya panik. Yuan menjawab bahwa dia hanya menepuk lalat. Saat monster itu menutup tangannya, darah keluar dari celah-celah. Hujan darah di aula. Yan tercengang saat itu. Dia menyadari bahwa orang yang membunuh saudaranya berdiri di depannya. Dia bertanya kepadanya apa yang dia cari. Yuan membawa An di jalan keluar. Dia menjawab bahwa dia ada di sana untuk mengadakan pernikahan hantu, dan itulah awalnya. Dia berencana untuk mengirim seluruh keluarga Wang ke sana, untuk bersatu kembali. Pada saat yang sama, seseorang muncul di tempat kejadian, kepala sekolah Wang yang telah menunggu Yuan. Yuan bertanya kepadanya, apakah dia ingin sekali membalas dendam putranya. Dia sangat marah. Dia beralasan bahwa jika dia tidak membalas dendam, lalu dia tidak layak menjadi ayahnya. Dia berencana untuk mengklaim kembali keadilan kepada keluarganya. Yuan menanyainya tentang orang-orang yang dibunuh putranya. Selain itu, dia memulai pernikahan hantu, tapi kepala sekolah Wang, dengan sombong menjawabnya, kehidupan rakyat jelata lebih berharga dari semut di dalam benteng. Dan tidak ada yang bertanggung jawab atas semut. Hancur di bawah kaki. Dia menambahkan putri keluarga Lin itu, dimakamkan dengan putranya, adalah tindakannya menunjukkan rahmat kepada keluarga Lin. Dia memberitahu Yuan bahwa dia tidak akan bisa pergi. Jadi, dia memerintahkan untuk memulai pemusnahan. Yan memanggil regu pemusnahan, terdiri dari anggota Dewan Siswa Elit, dari setiap generasi Akademi Radiance, dan diperintahkan untuk mengelilingi Yuan. Orang-orang itu, dengan antusias dituntut, mereka mengelilingi aula, bertekad untuk tidak membiarkannya pergi. Itulah yang diinginkan Yuan juga, karena dia tidak ingin ada orang yang hidup. Dia beralasan bahwa pernikahan sejati harus mengirim semuanya ke dunia bawah. Lalu dia memanggil binatang buas hitam dan putih, Gredenol, dan belum berevolusi. Monster-monster itu memainkan semacam instrumen. Yan terkejut melihat ini. Dia bertanya-tanya apa mereka. Monster kemudian menggunakan keterampilan mereka, lalu itu merilis yang cerah, cahaya ungu di luar gedung. Dan itu menyedot jiwa regu pemusnahan keluar dari tubuh mereka. Salah satu dari mereka menyadari bahwa itu adalah pengunci jiwa. Monster yang menyerang dengan gelombang suara di jurang. Bertemu mereka sering mengarah pada penghapusan total. Dia menyuruh mereka untuk tetap berada dalam jarak 10 meter darinya, dan mereka bisa menahan serangan sonik. Yan memerintahkan semua orang untuk berkumpul. Keempat presiden Dewan Siswa, yang telah setengah terbangun, dan mereka akan melanjutkan rencana mereka. Salah satu presiden itu adalah Presiden Lin. Siapa yang bisa melindunginya dalam radius 10 meter? Dia menyatakan bahwa siapapun yang mendekat akan dibunuh olehnya. Yang lain adalah Presiden Jun, yang memiliki radius perlindungan 20 meter. Dia dengan tegas memberitahu mereka bahwa dia tidak melindungi yang lemah. Lalu ada Presiden Twilight dengan radius perlindungan 30 meter. Dan terakhir, Presiden Mo dengan radius perlindungan 500 meter. Dia menyatakan bahwa jiwa Locking Beast menggunakan serangan sonik, tetapi memiliki pertahanan fisik yang sangat lemah. Dia sudah mengunci titik lemahnya. Semua orang setuju untuk mengikutinya. Tanpa diduga itu mulai turun salju. Saat diperiksa, itu adalah koin tembaga kertas untuk pernikahan hantu. Tapi itu beracun. Pria yang diracuni melelahkan darah dari tubuhnya. Beberapa pria juga mengalaminya. Itu seperti racun itu memotong tubuh mereka, membuat mereka berdarah. Yin mengidentifikasi bahwa itu adalah spora dari monster itu. Disebut Yin Corpse. Fine ibu itu adalah monster bundar besar dengan tentakel. Tentakel itu muncul di bagian atas salib kuburan. Yuan menyatakan bahwa dalam pernikahan hantu, semuanya harus dikubur dengannya. Presiden Mo menyatakan bahwa mayat Yin Wen ibu hanyalah monster grade E. Tapi selama akarnya mencapai kuburan, itu dapat menggunakan mayat sebagai makanan dan berevolusi dengan cepat. Karena itu, dia bisa mengatakan bahwa itu sudah berevolusi menjadi grade C, dengan kuburan memegang kedua bangsawan, dan sisa figur yang kuat.
The Yin Corps, Mother Vine, bisa berkembang hingga batasnya, sampai tidak ada dari mereka yang bisa bertahan. Tapi Presiden Mosu menyatakan itu, sangat disayangkan pembunuh itu bertemu dengannya, karena tidak ada yang mereka rencanakan akan berhasil. Dia memerintahkan itu, mereka tidak cukup kuat untuk menemukan penutup, untuk menghindari spora, sementara Presiden maju bersamanya dengan kecepatan penuh. Dia yakin bahwa, jika mereka bisa mengalahkannya, sebelum berevolusi mereka akan menang. Presiden setuju. Mereka menutupi tubuh mereka dengan aura dan terbang ke arahnya. Melihat tembakan meriam yang padat seperti badai salju, Presiden Lin tahu mereka tidak bisa maju. Presiden Mo menjawab bahwa itu bukan masalah besar. Dia menyuruh semua orang untuk membentuk menurut instruksinya, jadi mereka bisa menerobos dengan mudah. Di dalam aula, Yan telah mengamati taktik musuh, yaitu menggunakan spora anggur mayat untuk mencegah 100 orang inti dari bekerja sama untuk membunuhnya. Dia ragu jika keempat guild hebat pemimpin bisa menjatuhkannya sendiri. Ayahnya meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena mereka memiliki Wang Mo, seorang jenius yang dia ambil dari daerah kumuh. Mo adalah penjaga benteng yang dibangun keluarga Wang mereka. Dengan sumber daya tanpa akhir, dia bahkan dapat dianggap sebagai monster, dengan tingkat kemenangan 100%, bahkan melawan binatang buas kelas yang terbangun di jurang. Itu membuatnya yakin bahwa orang aneh seperti dia akan melakukan apapun untuk menang. Tapi melihat para pemimpin guild itu seperti hidup tersedot dari mereka, mereka bisa merasakan kekuatan mereka diserap. Presiden Mo menyatakan bahwa alasan tingkat kemenangannya 100%, bukan hanya karena dia bisa memprediksi setiap medan perang berubah dalam 10 menit, dan itu karena dia bersedia mengorbankan setiap kemenangan. Yan kewalahan melihat bagaimana Presiden Mo sementara bangun, dan dia bahkan melahap 3 pemimpin guild hebat. Bertentangan dengannya, Presiden Wang senang melihat bahwa jenius dari daerah kumuh tidak akan berhenti untuk mencapai tujuannya. Bertahun-tahun yang lalu, saudara laki-laki yang mengangkat Mopak menentang adopsi, jadi mau membakarnya hidup di rumahnya sendiri. Mau memberitahunya bahwa kemampuan spasialnya telah menyegel ruang. Dengan itu dia yakin bahwa bahkan binatang yang berhadapan dengan tulang tidak bisa menerobos saat mayat. Vine masih membutuhkan 3 menit untuk menyelesaikan berkembang. Mendadak, seberkas cahaya menembusnya dan menabrak dadanya. Dia tidak percaya bahwa segel itu rusak, dan dia terkejut. Saat dia melihat ibu mayat itu, Vine telah berevolusi. Dia merasa tidak mungkin, karena ada 3 menit tersisa. Yuan menjawab bahwa dia melengkapi monster itu dengan evolusi kecepatan ditambah 10%. Kepala sekolah Wang tidak percaya bahwa mau diturunkan. Itu membuatnya marah. Putranya pergi, sekarang bahkan putra angkatnya juga mati. Yuan bisa mengatakan bahwa putra asuh itu lebih penting lagi dari putranya sendiri. Dia tahu itu. Kepala sekolah Wang menuangkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya ke dalam dirinya, mengharapkan dia akhirnya menjadikannya presiden benteng, tapi sekarang harapannya hilang. Yuan mengatakan kepadanya bahwa kehausannya akan balas dendam, membuatnya menggunakan kartu trufnya lebih awal. Dan sekarang masa depan keluarga Wang benar-benar hancur. Prinsip Wang bertanya siapa dia, dan ditanya, apa yang pernah dilakukan keluarga Wang padanya, baginya untuk menghancurkan mereka seperti itu. Secara kebetulan waktunya untuk keterampilan, menyamarkan, dan itu mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Prinsip Wang terkejut menemukan Yuan, terutama ketika penjara mengkonfirmasi bahwa dia terbunuh. Yuan mengungkapkan bahwa pemberitahuan kematian, bahwa penjara yang diberikan kepadanya ditulis olehnya. Dia ingat bahwa dia membawakannya hadiah untuk hantu itu. Pernikahan itu adalah kepala pelayan. Ternyata, dia juga kakak dari kepala sekolah Wang. Karena kemarahan, Yan menyerangnya, bertekad untuk membunuh Yuan. Bahkan jika itu membunuhnya, serangannya diblokir dengan penghalang dari keterampilan ruang dan kaki anak asuh. Kepala sekolah itu menuangkan hatinya menjadi penjaga untuk Vine ibu mayat. Dia menyukai kemampuan spasial Mo, karena itu benar-benar berguna. Dia menganggap bahwa sudah waktunya untuk putra angkat untuk mengawal seluruh keluarga ke akhirat. Prinsip Wang mencoba menggunakan saudara perempuan Yuan untuk tawar-menawar bersamanya. Tapi Yuan memberi perintah untuk membunuh Kemo. Dia menghancurkan penghalang, menggunakan kemampuannya yang disebut Space Shatter. Dan begitu saja, anggota keluarga Wang direduksi menjadi abu. MC kami tidak menyadari bahwa saat dia membunuh Sealer, dia mengganti saudara perempuannya dengan bayangan ganda. Tulang yang dihadapi berlanjut saat dia membawa saudara perempuannya. Jadi mereka bisa pulang sebelum malapetaka. Voice of the Fortress tiba beberapa hari kemudian. Sekelompok orang di Blackwood dengan lilin pawai di jalan, sambil berteriak bahwa kiamat pada akhirnya akan datang. Hanya dengan menyembah monster mereka dapat bertahan hidup. Mereka mendorong orang untuk bergabung dengan mereka, untuk melestarikan diri, dan jadilah percikan kemanusiaan terakhir. Mereka mengklaim,
bahwa kuburan itu mengguncang seluruh benteng, menandai kedatangan monster yang sebenarnya, dan bahwa benteng tidak bisa melindunginya. Menyembah monster akan menjadi satu-satunya jalan keluar mereka. Anak laki-laki kami mendengarkan mereka. Anne menjadi anggota kultus, dan menyebarkan berita bahwa dia merekomendasikan Bonfes Beast nomor 1 karena pernah menyelamatkannya. Dia mengklaim bahwa itu adalah utusan ilahi, benar-benar menguntungkan kemanusiaan. Dia memberitahu mereka bahwa dia telah mengabdikan dirinya untuk itu. Yuan mengira itu agak banyak, karena itu hanya binatang yang dihadapi tulang. Dia mengundang Yuan untuk bergabung dengan mereka juga, apalagi saat dia salah satu yang selamat dari insiden pemakaman. Dia memberitahunya tanpa tuannya, pengguna kemampuan tingkat ke-6 seperti dia sudah mati. Yuan bertanya tentang bagaimana dia memuja. Dia dengan bersemangat menjawab bahwa dia akan mencurahkan segalanya untuk tuannya, tubuh jiwanya dan semua untuk digunakan atas kehendaknya. Itu caranya menunjukkan pengabdiannya. Yuan menyarankan agar dia menahan dan pergi, tapi dia tidak ingin dia pergi, karena tujuannya adalah membuat binatang yang dihadapi tulang, terkenal di organisasi, kemudian bawa ke panggung dunia, dan menjadikannya satu dewa sejati dunia itu. Jauh di dalam Yuan, merasa bahwa dunia sedang menuju ke arah yang aneh. Mo tiba dari divisi keadilan. Tidak mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang tahu, itu wakil termuda, menteri divisi kehakiman, sudah mati. Mayat penjaga Mo menjawab bahwa dia sangat berhati-hati, jadi tidak ada peluang untuk diekspos. Dia mengikuti instruksinya, dan menghapus semua jejak. Dia mungkin pergi selama pertempuran kuburan, menggunakan otoritasnya. Dia juga melaporkan bahwa Huang Long, yang mewarisi semua aset keluarga Wang, telah diselidiki. Dia adalah elemen kebakaran terkuat, terbangun di benteng dengan murid yang tak terhitung jumlahnya. Dan Yan, secara resmi terdaftar untuk menjadi muridnya. Dengan informasi itu, Anda sekarang mengetahui mengapa Long telah mencari pertemuan dengannya. Setelah melahap aset keluarga Wang, Long sekarang berpura-pura menyelesaikan perseteruan. Atas nama mereka mengingat hal itu, Yuan memutuskan untuk bertemu dengannya. Mo memperingatkannya untuk berhati-hati, karena lama sangat kuat. Dia menyarankan agar dia menghindari konflik langsung dengannya. Yuan punya rencananya sendiri. Dia menyuruh Mo terus menyamar di divisi keadilan. Dia menekankan bahwa Mo hanyalah kartu penjaga mayat. Moni menjawab bahwa dia sudah mati, dan kehidupan yang sekarang dimiliki olehnya, tuannya. Dan dia sepenuhnya menerima bahwa dia dapat merebutnya kembali kapan saja. Dia bersumpah untuk menjadi anjingnya yang paling setia. Yuan menyuruhnya pergi dan menunggu perintah berikutnya. Yuan sadar, ambisi Mon itu adalah untuk mengendalikan benteng ini. Tapi dia menjadi 7 kartu bawahan anggur mayatnya. Dan karena itu, Yuan memiliki keinginan untuk memenuhi ambisinya. Dengan itu dia pergi bertemu Huang Long. Di aula kemampuan naga api, Yuan masuk ke dalam. Ada beberapa pria yang mengenakan jaket merah, menjaga di samping, membuat jalan menuju orang di atas tahta. Pria di atas tahta bertanya kepada Anda, jika dia perwakilan keluarga Lin? Yuan menjawab ya, pria itu menyatakan bahwa dia telah mengambil alih aset keluarga Wang. Sebagai seorang mentor, dia memiliki tugas untuk menyelesaikan keluhan mereka. Dia melemparkan pakaian putih padanya, lalu dinyatakan bagaimana adik Yuan seharusnya menyelesaikan pernikahan hantu dengan putra kedua keluarga Wang. Tapi seluruh Wang, keluarga meninggal selama insiden pernikahan hantu itu, dan meskipun pembunuhnya tidak diketahui, dia ingin keluarga Yuan membayar dengan hidup mereka. Yuan menyadari bahwa pakaian itu berkabung. Lama memberitahunya bahwa mereka memiliki 3 hari, dan setelah itu, seluruh keluarga mereka yang bertiga, harus diletakkan di atas kertas, pakaian, dan membakar arang untuk bunuh diri. Begitulah cara dia ingin menyelesaikan masalah ini. Owen bertanya apa yang akan terjadi jika dia menolak. Lama menjawabnya, tidak ada yang bisa menolak yang terbangun di benteng, dan menolak yang dibangunkan berarti membayar harga. Lebih buruk dari kematian, tidak menyatakan bahwa dia juga sekuat mereka, dan dia sudah memenuhi syarat untuk ujian yang terbangun. Jadi secara teknis dia terdaftar sebagai pra-dibangunkan, dan jika Lama menyentuhnya sebelum ujian, dia akan pergi melawan tubuh legislatif yang agung. Ujian Awakening, yang berarti bahkan sebagai yang terbangun, dia akan dieksekusi oleh para utusan kiamat benteng. Para murid terkejut mendengarnya. Mereka mengira dia hanyalah seorang siswa tetap. Lama mengakui bahwa dia pintar untuk menggunakan ujian kebangkitan yang paling dihormati di benteng sebagai perisai, tapi karena dia melangkah ke wilayahnya, dia tahu dia bisa membunuhnya dan membingkainya menjadi orang lain. Owen menyebutnya orang bodoh yang berpikiran sederhana, dan menyarankan itu sebelum dia bertindak. Dia harus berpikir dulu.
Wen tahu tidak berani datang ke sana sendirian. Lama dipicu dan dia menunjukkan kekuatannya. Saat mengklaim itu, semua perjuangan dan skema tidak ada artinya. Melawan orang yang benar-benar terbangun, Wen masih bersikeras bahwa dia tidak bisa membunuhnya. Ini membuat rilis panjang dari lebih banyak api. Tapi para murid bingung, karena suhunya turun dengan cepat. Bahkan jika Long telah memancarkan api, para murid di samping terbungkus es. Lama tahu itu adalah efek Gletser. Dia terkesan bahwa Yuan telah menemukan jenis es terbangun sebagai pendukungnya. Seorang wanita dengan penutup mata muncul. Dia bertanya kepada Yuan, apakah dia ingin dia membunuh orang tua itu? Wanita ini bernama Ning Xuang. Long sadar bahwa jenis es terbangun secara alami menahan jenis api, tapi dia yakin karena dia adalah api terkuat. Dan dia akan melakukan segalanya untuk mengubahnya menjadi abu. Bahkan jika dia membakar darah jiwanya, Yuan tahu bahwa mereka harus bertarung suatu hari nanti, tapi waktu itu dia tidak membutuhkan bantuan seniornya. Ning sekali lagi, dia menegaskan bahwa dia tidak akan bisa membunuhnya. Dia menunjukkan bahwa, jika dia menyerang dengan paksa, dengan saudari seniornya, melindunginya, tidak hanya dia akan gagal, tetapi juga, utusan kiamat akan mengeksekusinya, karena mengganggu persidangan besar. Dia menyarankan, mereka menyelamatkan pertarungan mereka, sampai setelah dia terbangun dari persidangan besar. Lama terhibur bahwa dia yakin bahwa dia akan lulus persidangan. Yuan menjawab bahwa, apakah dia lewat atau tidak, setelah dia tidak lagi memiliki perlindungan persidangan, dia bisa menjatuhkannya kapan saja. Lalu dia pergi dengan saudara perempuan seniornya. Ning memberitahu Long bahwa efek beku ekstrim akan berakhir dalam 30 detik. Dia memperingatkannya, jika dia menyentuh saudara laki-lakinya sebelum persidangan, bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia masih akan membantai semua muridnya. Saat berjalan di luar, dia memberitahu Yuan bahwa dia akan segera kembali ke jurang utara. Dia menunjukkan bahwa dia melindunginya kali ini, tetapi pada akhirnya, dia harus menghadapinya sendiri. Dia menekankan bahwa budidaya tidak boleh ditunda. Yuan mengerti itu, dan dia sangat sadar bahwa dia hanya melindunginya, karena dia melihat potensi dalam dirinya, dan menghargai persahabatan mereka. Tetapi pada akhirnya, dia hanya memiliki dirinya untuk mengandalkan, tapi dia ingin tahu mengapa dia kembali ke jurang. Segera saat dia baru saja kembali, dia memberikan jawaban yang samar-samar itu karena dunia menjadi lebih berbahaya. Dan bahkan benteng nomor 26 berisiko. Dia tahu bahwa bahkan benteng mereka tidak lagi aman, jadi dia menyarankannya untuk menjadi lebih kuat, cepat dan lulus ujian besar yang dibangunkan. Yuan yakin tentang itu. Dan begitu saja dia mengucapkan selamat tinggal, tapi Yuan menyuruhnya menunggu. Dia melepas daun di dahinya. Dia tersipu tetapi juga, dia memperingatkannya untuk tidak mendekatinya lagi, jadi tiba-tiba, kalau tidak, dia secara naluriah menggambar pedangnya, lalu dia berangkat. Jauh di dalam, Yuan tahu bahwa dia hanya kembali dari jurang, karena permintaannya, yang memotivasi dia untuk tumbuh lebih kuat, cukup untuk melindunginya. Mobil hitam mengkilap melaju di dekatnya. Lin turun mobil, dan melaporkan kepadanya bahwa dia telah mempersiapkan, apa yang dia tanyakan pada Yuan. Senang mengetahui bahwa dia menghakiminya dengan benar, bahwa dia mampu melakukan tugas sulit, dan mencapainya hanya dalam beberapa hari. Dia menjawab bahwa itu adalah tugasnya untuk mengurangi bebannya. Dia mengakui bahwa ada benjolan dalam prosesnya, tapi setelah dia melemparkan istri pria kunci, dan anak-anak ke penjara hitam, pria itu menandatangani kontrak. Melihat bagaimana dia kejam dan tegas, dia bisa mengatakan bahwa posisi sipir sangat cocok untuknya. Dia mengundangnya ke penjara hitam untuk mengawasi seluruh masalah. Yuan berjalan ke mobil. Di jalan lelang bawah tanah prison hitam, salah satu peserta seorang pria berambut coklat dalam setelan jas, melihat seorang wanita, dan bertanya mengapa dia juga ada di sana. Dia berbagi bahwa dia mendapat info dari web gelap, dan menghabiskan 300.000, hanya untuk mendapatkan tiket masuk. Wanita itu menjawab bahwa dia tidak menghabiskan uang, karena ayahnya menarik beberapa bantuan untuk dia masuk. Mereka penasaran untuk mengetahui di mana penjara hitam mendapatkan inspirasi mereka. Kali ini mereka bisa mengatakan itu, banyak hal bagus yang diperas dari hukuman mati, narapidana, dan tiket saja sudah sangat menguntungkan. Mereka memuji sipir baru karena menjadi jenius. Di dunia bawah, mereka bisa mengatakan bahwa siapapun yang menikahinya akan menyelamatkan diri mereka sendiri 10 tahun kerja keras. Tapi seorang pria tidak setuju, karena dia tahu, itu bahkan jika dia terlihat halus, dia juga tinggi dan perkasa, seperti seorang ratu dan orang-orang seperti mereka tidak bisa menghubunginya. Sementara itu di ruang VIP, Lin berlutut di lantai. Saat dia menawarkan tuannya, katalog pelelangan baginya untuk ditinjau. Saat Yuan meninjaunya, dia menyadari itu, selain dari harta yang mereka siapkan, dari penjara hitam,
dia juga berhasil menjarah dari beberapa organisasi kejahatan besar. Dia memujinya karena dia membagikannya. Dia bahkan memikat mereka agar menambahkan item yang menjadi tuannya. Secara khusus ingin daftar lelang. Dia memuji dia karena baik-baik saja, tujuan utama mereka adalah mengumpulkan dana, jadi penjara hitam bisa berisi kelas S. Binatang meniru metalik, tetapi jika dia suka itu, dia juga bisa mendapatkan harta yang selalu dia inginkan. Dia memberinya kepala bahwa item tertentu diharapkan menarik banyak pesaing, dan dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan memenangkan tawaran. Dia menyarankan membunuh semua orang dari pencuri bayangan dan mencurinya. Yuan menjawab bahwa tidak perlu untuk itu, dan resiko ditemukan, dan selain itu dia menikmati kompetisi yang adil, dia ingin bergabung dengan pelelangan sebagai pesaing reguler. Lelang dimulai, dan dia menyambut semua orang di pelelangan penjara hitam. Dia menggambarkannya sebagai tanah dan ketertiban terlarang, itu seperti pesta harta akhir dunia. Dari gelap, seorang pria gemuk memperhatikan lutut merahnya, dan berspekulasi bahwa dia berlutut untuk waktu yang lama. Pria di sampingnya dipicu saat mendengarnya, karena dia berpikir bahwa dia adalah seseorang yang berdiri di atas mereka semua, jadi dia tidak akan berlutut hanya untuk menyenangkan seseorang. Dia ingin berpikir bahwa dia baru saja menabrak sesuatu. Wanita di depan mengguncang mereka, karena item lelang pertama keluar. Lin menyerahkan mic ke host. Saat mereka melepas penutup merah, itu meluncurkan seorang lelaki tua yang diikat di kursi dan tersumbat. Kerumunan itu cukup kecewa. Tuan rumah memperkenalkan orang tua itu. Dia adalah Dr. Mark. Seorang narapidana baris mati dijadwalkan untuk sengatan listrik saat fajar. Mendengar nama orang banyak segera mengakui bahwa itu adalah pembunuh berantai. Yang melakukan 18 pembunuhan mereka merasa menjijikan, jadi mereka tidak dapat memahami bahwa dia masih dilelang. Satu orang beralasan, itu karena pria itu tidak pernah gagal dalam operasi. Dan di dunia kiamat mereka, di mana semua orang takut akan hidup mereka, ahli bedah tingkat atas, seperti dia bernilai keberuntungan. Salah satu penonton tawaran 2 juta, karena ayahnya membutuhkan operasi jantung. Tapi pria lain menawar lebih tinggi, karena dia perlu menjalani operasi tulang belakang. Tuan rumah mengklarifikasi untuk semua orang, bahwa tawaran awal untuk Dr. Mark adalah 50 juta. Itu mengejutkan bagi semua orang. Seseorang dapat didengar mengeluh, itu terlalu mahal. Seorang pria paruh baya, berbagi bahwa putranya menderita kerusakan otak di jurang, jadi dia ingin memiliki Dr. Mark. Pria ini adalah salah satu dari 10 keluarga hebat dari benteng kepala keluarga Hou Dai. Dengan itu, dia menawar 50 juta. Seorang wanita berambut merah menawar 55 juta. Karena era mereka yang bersinar, medis membutuhkan ahli bedah top. Wanita ini adalah CEO Shubing. Orang lain menawar 56 juta, tapi yang lain terus menawar dan mencapai 60 juta. Dia sangat ingin. Jadi dia menawar 80 juta. Dia menyuruh mereka berhenti dan pahami bahwa dia ingin menyelamatkan putra kesayangannya. Bing berpendapat bahwa dia ingin menyelamatkan umat manusia. Jadi dia menawar 85 juta yang membuat marah Di. Jadi dia menggandakan tawaran itu menjadi 170 juta. Dia mengancam itu, jika ada yang berani memblokir garis hidup putranya, dia akan menghabiskan uang itu untuk pemakamannya. Mereka bisa mengatakan bahwa pria itu telah kehilangan akal. Di sisi lain, penjara hitam menyentuh jackpot untuk tahanan biaya nol, yang dijual hampir 200 juta. Bing memiliki cemberut di wajahnya. Tuan rumah memberi selamat kepada Hou Dai karena memenangkan Mark Dokter. Dia memperingatkan mereka bahwa dokter itu, keadaan mental Mark tidak stabil, jadi mereka harus menggunakannya dengan hati-hati. Lalu dia mengeluarkan item 2, 3 dan 4. Item 2 adalah jantung dari manusia tipe S. Itu baru saja dieksekusi. Dengan kompatibilitas tubuh yang sempurna, itu memberikan kemampuan S tier 3. Setelah transplantasi, butir 3 adalah tahanan wanita dengan kekuatan hipnosis. Dia adalah spesialis insomnia untuk orang kaya, dan bisa dikontrak selama 3 tahun. Item 4 adalah hotel pribadi, dimiliki oleh seorang narapidana tingkat kematian kelas. Ini memiliki klub kelas atas yang dibangun, sistem pertahanan tingkat perlindungan, yang membuatnya menjadi tempat berlindung kiamat yang sempurna. Setiap item dimulai dari 1 juta. Kerumunan menjadi liar. Penawaran yang berbeda datang untuk item yang berbeda. Yuan senang bahwa mereka berada di jalurnya. Saat mengamankan 300 juta uang jaminan untuk menampung binatang mimik logam kelas S, dia memuji hadiahnya dari surga, pemilihan item dan pikiran bisnisnya. Dia tersipu. Dia mengucapkan terima kasih dengan mengatakan bahwa dia dapat melepaskan pita pada hadiahnya. Kapan saja monster laba-laba muncul di langit-langit. Merasa kesal, Lin menyarankan dia untuk tidak cemburu karena mereka semua milik tuannya. Yuan menyuruh mereka berhenti
dan kembali ke bisnis. Lin melaporkan bahwa seperti yang diprediksi oleh tuannya, item pertama dimenangkan oleh keluarga Huo, sponsor utama dojo naga kebakaran. Anggaran mereka untuk dojo pasti akan dipotong rendah secara drastis. Karena itu, dan yang lebih penting, karena keluarga Huo dengan paksa mengambil dokter, mereka membuat musuh kamu menyeringai. Karena dia tahu itu, saat keluarga Huo mendukung naga api, dojo nasib mereka disegel. Beralih dari itu dia bertanya, item mana yang berisi materi yang dibutuhkan untuk berevolusi? Laba-laba perak abisal. Item berikutnya, pada pelelangan adalah salah satu highlight mereka. Itu adalah patung darah Erot dari kelompok pencuri tersembunyi. Itu dibuat oleh Hong, salah satu dari 3 pematung hebat dari kiamat. Selain nilai artistiknya, fungsi utamanya adalah menyediakan budidaya energi dalam radius 300 meter. Beberapa dojo bahkan tidak memiliki harta seperti itu. Itu benar-benar sesuatu, semua dojos dan keluarga noble bermimpi. Tawaran awal adalah 50 juta. Selain itu juga dapat menyebabkan monster tertentu berkembang. Zhao Yuan seorang murid ke-9 dan membangunkan orang dari kemampuan guntur dojo. Pikirkan darah Arhat adalah hadiah yang ideal. Untuk melamar Ning Xuan dengan itu, dia tahu bahwa keluarga Ning tidak akan menolak. Orang banyak memperhatikannya sejak itu. Dia telah memenangkan barang-barang yang sebelumnya dilelang, 2 dan 4 karena itu, mereka bisa tahu bagaimana Jiao. Keluarga adalah salah satu yang terkaya, keluarga yang mulia. Mereka juga bergosip bahwa Jiao dan Ning, keluarga sudah memiliki perjanjian pernikahan. Tapi Shuang selalu menentangnya. Dan dengan darah Ahrat, keluarga Ning bisa menekannya untuk menyetujui. Zhao Yuan menyatakan bahwa Shuang bodoh untuk berbenturan dengan naga api dojo, hanya untuk anak laki yang sangat lemah. Lin Yuan, dia merasa lega bahwa dia memiliki koneksi yang baik dengan Long. Karena dia mengharapkan itu, selama dia secara pribadi memberikan Lin Yuan kepadanya, hal-hal akan tenang. Tetapi pada saat itu, dia fokus memenangkan Blood Road terlebih dahulu, dan tutup pertunangan sementara itu. Yuan sebenarnya memancingnya. Setengah tahun yang lalu di West Abyss Plaza, tim murid Real Thunder Dojo sedang berlatih. Mereka mengeluh bahwa mereka telah berlutut selamanya, namun, saudara laki senior ke-9, yang memimpin mereka masih belum ada. Itu membuat mereka bertanya-tanya, apakah dia mengacaukan mereka? Seorang pria memanggilnya jenius bangsawan yang sombong, tapi aneh yang bengkok, yang menikmati menyiksa lemah, seperti mereka. Zhao Yuan muncul terbang. Orang ini bahkan tidak meminta maaf karena terlambat. Salah satu murid menyuruh pria yang mengeluh untuk tutup mulut, karena senior ke-9 sudah datang, dan jika dia didengar, lidahnya akan dipotong. Zhao Yuan meminta maaf bahwa dia datang terlambat karena tidur nyenyak. Murid yang mengeluh bergumam itu yang terlalu antusias. Saudara perempuan junior dari tadi malam harus disalahkan. Murid di depannya menjawab itu, bukannya antusias. Mereka lebih mungkin terancam, karena siapapun yang menolak akan berakhir mati di tangannya. Mereka ingin psiko itu dihukum, tapi Zhao Yuan mengatakan kepada mereka untuk tidak membencinya. Hanya karena mereka berlutut terlalu lama, dia dengan sombong menyatakan hal itu kepada orang yang terbangun seperti dia, lahir dari darah mulia, kemampuan lowborn, pengguna seperti mereka hanyalah manusia biasa, dan manusia yang membenci dewa akan menghadapi hukuman ilahi. Dia memberitahu mereka bahwa mereka hanyalah cannon fodder, pergi ke persidangan abis, dan tidak akan pernah memiliki hak untuk merasakan kemarahan menuju Tuhan. Kemudian dia memperingatkan mereka bahwa Joan akan diadili, dan dia adalah miliknya. Dia memperingatkan mereka untuk menjauh darinya. Dia bahkan tidak akan membiarkan mereka memikirkannya. Dia melakukan pemogokan yang kuat, dan itu menewaskan banyak peserta pelatihan, hanya untuk menunjukkan apa yang akan terjadi jika mereka bergerak padanya. Dia yakin bahwa di dunia itu tidak ada yang bisa bersaing dengannya untuk apapun. Kembali ke rumah lelang, dia sombong bahwa tidak ada dari mereka yang akan bersaing dengannya, karena mereka adalah bangsawan. Dia yakin bahwa tidak ada yang akan melawannya untuk hal-hal yang dia inginkan. Bing menawar 60 juta, karena pusat rehabilitasi mereka membutuhkan. Darahnya panas. Kurator Liang Jin dari Blood Sun Museum, tawaran 70 juta untuk koleksi pribadinya. Zhao Yan menawar 100 juta. Orang lain di sana kewalahan, terutama saat itu adalah item ketiga, untuk menghancurkan 100 juta. Mereka berkomentar bahwa keluarga Xiao itu kaya, dan memaksakan tawaran Bing 110 juta. Namun Jin menginginkannya juga, jadi dia menawar 120 juta untuk menghancurkannya. Xiao Yun menjatuhkan 200 juta tawaran. Dia tahu museum pribadi Jin itu hanyalah basis pelatihan pembunuh. Dia mengancamnya bahwa jika dia membuat dia marah, dia akan membakarnya di tanah keesokan harinya. Dan untuk Bing dia tahu dia tidak bisa melawannya, karena anggarannya hanya 190 juta. Keduanya tampak hancur.
Zhao Yun menekankan bahwa apapun yang dia inginkan, tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Seorang wanita dari hadirin tahu bahwa master muda itu, Zhao telah menyegel kesepakatan, seperti yang mereka harapkan, tidak ada yang bisa mengalahkan monster yang sombong. Lin mengoreksi mereka bahwa itu belum berakhir, karena Vibolut Peace POP dari kamar pribadi telah mengajukan tawaran, itu 201 juta. Master muda Zhao menaikkan upayanya menjadi 220 juta. VIP menawar 221 juta. Master muda Zhao terasa seperti VIP melakukan itu dengan sengaja, karena dia terus menaikkan tawaran hanya 1 juta. Dia mulai merasa kesal, jadi dia bertanya, jika penyelenggara bahkan tidak akan melakukan sesuatu tentang hal itu. Lin menjawab bahwa itu memenuhi persyaratan minimum, jadi pelelangan akan berlanjut, yang mendorong Master Zhao muda untuk menawar 250 juta. VIP menawar 251 juta. Master muda keluarga Zhao menaikkan upayanya menjadi 260 juta. Yang menyebabkan penawaran VIP 261 juta. Ini berlangsung sampai mereka mencapai 301 juta. Karena Zhao Yuan menjadi kesal, dia bertanya siapa VIP ini. Dia menyatakan itu di benteng. Keluarga Zhao masih memiliki beberapa pengaruh. Dia menambahkan bahwa item itu menyangkut pernikahan, aliansi antara Zhao dan keluarga Ning. Dia menambahkan bahwa sangat penting baginya untuk menikahi Xuan. Jadi, dia menyuruh VIP untuk menunjukkan rasa hormat dan berhenti penawaran. VIP menyala di layar. Menurut Anda siapa Anda menuntut rasa hormat dari saya? Pesan berikutnya, memberitahu Zhao Yuan untuk tersesat. Zhao Yuan tidak tahan lagi, dan mengatakan kepadanya bahwa ada konsekuensi dari menyinggung perasaan yang terbangun. Dia tidak mengharapkan itu, perilakunya akan mengarah ke tentara. Menunjuk senjata padanya, Lin mengumumkan bahwa penjara hitam memiliki aturannya sendiri, dan bahkan orang yang terbangun yang melanggar aturan, akan ditekan oleh senjata radiasi hitam. Dia menambahkan bahwa jika dia menyebabkan lebih banyak masalah, dia akan kehilangan hak penawarannya. Dia menggertakkan giginya, dan menawar 500 juta. Yuan senang dia melakukan itu. Dengan itu jebakan yang diletakkannya dipicu. Itu mengejutkan. Kerumunan sadar bahwa bahkan untuk keluarga Xiao, 500 juta bukan jumlah kecil. Jing tahu bahwa 500 juta adalah yang absolut. Batas apa yang bisa digunakan bocah manja. Tapi kemudian tidak ada yang bisa bersaing dengan itu. Zhou Wen, tunjukkan bagaimana VIP berani bersaing dengannya. Ketika itu bahkan tidak pantas duduk di sana. Tapi seolah-olah menggodanya menawar Yuan 800 juta. Kerumunan menjadi liar. Mereka mulai bertanya-tanya apakah darahnya Arat sangat berharga. Kerumunan menyadari bahwa VIP lebih gila dari Zhao Yuan. VIP melintas di layar penghinaan terhadap Zhao Yuan. Dia memanggilnya lemah dan menyuruhnya pergi. Tentu saja Zhao Yuan bereaksi terhadap itu. Dia sangat kesal bahwa pembuluh darah di wajahnya ditampilkan. Seorang pria berambut pirang muncul dan menawarkan Master Zhao muda tangan. Dalam hal pendanaan, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai agen pembiayaan eksklusif. Untuk acara lelang dia adalah perantara. Menggeser Wei Xing, dia menambahkan bahwa dia juga menangani pinjaman, layanan untuk 10 organisasi gelap teratas. Selama Zhao Yuan memiliki jaminan, dia bisa meminjam jumlah berapapun. Zhao Yuan kesal pada agen pinjaman ini, mencoba mengeksploitasi situasinya. Xing mengklarifikasi bahwa dia hanya berusaha membantunya, sambil mendapatkan komisi kecil di samping, dan menurut informasi yang dimilikinya, Zhao Yuan telah mengendalikan tambang jauh di dalam jurang keluarga Zhao. Tapi dana, dia sebenarnya dapat mengakses hanya 600 juta. Xing juga tahu itu karena suatu alasan, keluarga Zhao sangat membutuhkan pernikahan. Aliansi dengan keluarga Ning, dan darah akhirat adalah kuncinya, jadi dia menyarankan itu, jika tuan muda itu menggunakan dua pikirannya, sebagai jaminan dia akan memberinya 1 miliar. Pada saat itu, Lin mengumumkan panggilan kedua. Dia bertanya, apakah ada orang yang ingin menawar lebih tinggi? Xing mendorong Zhao Yuan untuk menandatangani, dan mengatakan kepadanya bahwa dana itu akan ditransfer langsung. VIP memancarkan pesan menghina di layar. Untuk memancing Zhao Yuan, itu membuat Zhao Yuan sangat marah, sehingga dia mengambil pena. Xing berbisik kepada Zhao Yuan bahwa dia memiliki intel, menyarankan VIP tidak bisa menghabiskan lebih dari 1,2 miliar. Jika mereka menawar jumlah itu secara langsung, VIP tidak akan punya waktu untuk memobilisasi dana, memungkinkan mereka untuk mengakhirinya dalam satu langkah yang menentukan. Xiao Yuan ditanya, apakah ukuran ekstrim seperti itu benar-benar diperlukan, tapi dia tetap melakukannya. Semua orang berpikir dia gila. Dengan jumlah itu, kerumunan juga telah mengkonfirmasi bahwa keluarga Xiao benar-benar memiliki beberapa tambang. Itu benar-benar telah mencapai titik tidak ada pengembalian, dan itulah yang dituju anak laki-laki kami. VIP menawar 1,6 miliar meskipun rahang semua orang jatuh.
Xing tidak terpengaruh dan memberitahu Zhao Yuan itu. Jika dia menandatangani kontrak baru, dia akan memberinya 1 miliar dana lagi, tapi dia harus menggunakan 6 tersisa. Pikiran sebagai aset jaminan. Kepala Zhao Yuan mencambuk kepadanya dan mempertanyakan intelnya yang mengatakan bahwa VIP tidak dapat menggunakan lebih dari 1,2 miliar. Xing hanya menjawab bahwa mereka ketinggalan dana tersembunyi yang dimiliki VIP. Dia menginstruksikannya kali ini, setelah memasang jaminan, dia harus segera menawar 2 miliar, dan jika dia tidak menang, kontrak lama dan baru dapat dibatalkan sekaligus. Pada titik ini, Zhao Yuan sudah marah, secara alami dia akan menandatangani kontrak baru. Akhirnya VIP terdiam. Orang tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiao keluarga akan membayar harga yang sangat besar untuk aliansi pernikahan. Zhao Yuan dengan bangga mengumumkan itu. Apapun yang dia pincah, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Lin mengumumkan bahwa dia menang. Xing memberi selamat padanya, dan juga mengingatkannya untuk membayar bunga tepat waktu, dan memastikan bahwa aset agunan tetap bebas masalah. Dia memperingatkannya bahwa jika dia gagal melakukannya, dia akan menemukan seluruh kekuatan gelap benteng, dan organisasi itu sangat terjerat. Dengan bangsawan yang tak terhitung jumlahnya, Zhao Yuan dengan sombong menjawab bahwa dia tidak akan default karena dia adalah dewa, dan begitu dia mendapatkan Shuang, dia berharap menjadi dewa benteng yang sejati. Di ruang VIP Lin memberitahu Yuan bahwa darah orot adalah artefak yang rusak, dan karena itu ukurannya bisa sangat disesuaikan. Sebelum pelelangan, bahan evolusi laba-laba yang Anda butuhkan sudah dihapus. Memastikan evolusi sempurna untuk laba-laba, Arai diukir ke dalam darah Ahrat. Sudah dirusak oleh murid Death Row Hong. Setelah diberikan kepada keluarga Ning, para pembudidaya akan jatuh dalam kegilaan, dan aliansi pernikahan akan benar-benar runtuh. Zhao Yuan segera berjalan ke helikopternya. Xin melaporkan ke Yuan bahwa semua kontrak telah ditandatangani. Hak penambangan semuanya telah digadaikan untuk jurusan organisasi gelap. Dan segera, informasi akan bocor, menunjukkan bahwa tambang itu tidak dapat lagi dieksploitasi karena korupsi yang kental oleh makhluk bayangan. Pada saat itu, sindikat kejahatan utama yang mengeluarkan pinjaman akan menekan keluarga Rahang untuk pembayaran kembali, dan keluarga Rahang akan dilemparkan menjadi vortex masif. Lin tidak bisa membantu, tapi komentari bagaimana tuannya merencanakan segalanya sempurna. Dia bertanya kepadanya apa selanjutnya. Yuan menjawab bahwa benih telah ditanam, jadi mereka bisa menunggu untuk mekar. Dia menunjukkan bahwa musuh sejati mereka adalah naga api, dan Zhao Yuan hanyalah hidangan pembuka. Hal terpenting baginya sekarang adalah persidangan dari orang yang terbangun, yang akan terjadi dalam 3 hari. Sehari sebelum ujian yang dibangunkan, Yuan bangkit dari tempat tidurnya. Seseorang menerobos masuk ke kamarnya dan mulai mengomel padanya. Dia membandingkan Yuan dengan saudara perempuannya. Dia bangkit dan menyapa Lin. Lin memberitahunya bahwa ayah mereka mengacaukan sarapan Tulia. Sekali lagi, jadi dia harus membeli sarapan di lantai bawah. Lin mendapat lisensi apotekernya, jadi dia pergi ke asosiasi apoteker. Ayah mereka mulai membandingkan mereka lagi. Dia menyatakan bahwa Lin akan mendapatkan lebih dari 10.000 sebulan, dan menonjol di tengah orang banyak, sementara Yuan hanyalah parasit yang tidak berguna. Yuan mendorong ayahnya untuk terus bekerja keras. Seperti buruh, lalu dia turun untuk sarapan. Ayahnya menyuruhnya menunggu untuk memberinya 200 yuan untuk dibelanjakan. Dia menyatakan bahwa meskipun dia biasanya tidak berguna, selama pemakaman insiden monster, dia masih membawa saudara perempuannya kembali dalam kekacauan. Dan itu menunjukkan keberaniannya, tapi dia tahu putranya lemah. Jadi dia menasihatinya bahwa jika dia merasakan bahaya, dia harus tinggal jauh. Dia menjawab bahwa dia mengerti, dan dengan tergesa-gesa pergi, karena toko sarapan akan segera ditutup. Ayahnya terus mengomel, tetapi dia berlari secepat mungkin. Di kepalanya, memiliki ayah yang terlalu protektif adalah sakit kepala. Pemilik toko bertanya kepadanya, apakah dia akan menjadi seperti biasa? Yuan menjawab, ya biasanya adalah roti daging, tongkat adonan goreng dan susu kedelai. Penjaga toko itu membungkusnya dan memberikannya kepadanya. Dia disarankan untuk bergegas sebelum seseorang mencampakkannya. Di jalan itu, karena dunia mereka terlalu berbahaya, wanita di seberang jalan berbagi bahwa dia melihatnya tumbuh dewasa, dan dia tahu bahwa dia yang paling berperilaku anak di jalan mereka. Dia menambahkan bahwa, bahkan, jika dia takut, dia dapat diandalkan, bahwa dia benar-benar ingin menikahinya 40 putri setahun kepadanya. Saat Yuan lewat, letih panyalu nisiplian, orang dewasa terus berbicara dengannya. Dia memberitahu mereka bahwa dia sedang menuju ke sekolah, dan dia akan datang membantu setelahnya. Seorang lelaki tua menghela nafas karena pikiran itu. Anak-anak yang baik itu akan berada di bagian bawah rantai makanan.
Tiba-tiba beberapa mobil tiba di jalan itu. Para penjahat itu memberitahu mereka semua bahwa bos mereka baru saja kembali dari penjara Blackwater, dan dia ingin bertemu mereka semua. Orang-orang di jalan menjadi pucat. Karena Biao kembali, mereka tahu bahwa mereka akan hancur. Mereka mengenalnya sebagai penjahat rakus, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membeli keselamatan darinya dengan uang. Pria itu memiliki rambut merah dan memiliki jahitan di dahinya. Dia memperhatikan bahwa bisnis ini sedang booming untuk mereka semua, tapi dia menyatakan bahwa betapa kacau, keamanan semakin sulit untuk dipertahankan. Dia menawari mereka kesepakatan yang sejak saat itu, biaya perlindungan akan 3 kali lipat. Seorang pria mencoba menjelaskan situasi mereka, karena 3 kali lipat jumlahnya terlalu banyak. Jika dinaikkan untuk 3 kali lipat jumlahnya, kebanyakan dari mereka harus menutup toko, dan mereka tidak mampu lagi. Tapi dia bertekad untuk tidak memberi mereka jalan keluar. Dia tidak peduli jika mereka menutup toko mereka, atau hanya membayar biaya keamanan setahun penuh. Dia mengancam akan menghancurkan tempat itu, dan kalahkan semua orang di dalam dan bakar toko. Anak buahnya mulai memindahkan pemilik toko, terus mengemis. Yuan kembali ke jalan, karena dia lupa membayar. Saat dia melihatnya, dia takut. Para pemilik toko khawatir untuknya, jadi mereka mendesaknya untuk pergi begitu saja. Mereka memberitahu para penjahat bahwa anak yang jujur seperti dia tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi mereka seharusnya tidak memberinya waktu yang sulit. Preman menuntut agar anak itu membayar biaya keamanan. Terlalu Biao menjadi pucat dan memukulnya dengan baik. Sambil bertanya, apakah dia memiliki keinginan kematian? Semua preman menjatuhkan lutut dan tangan mereka. Yuan bertanya apa yang sedang terjadi. Biao memanggilnya Tuan dan menjelaskan bahwa dia baru saja keluar dari penjara Blackwater, dan dia tidak tahu bahwa itu adalah wilayahnya. Dia mengakui bahwa dia mengacaukan teman-temannya, dan karena itu dia pantas mati. Pemilik toko di jalanan sangat terkejut bahwa anak jujur yang tenang adalah bos dunia bawah. Yuan baru saja menyadari bahwa dia kacau. Citranya telah runtuh, dan dia tidak punya wajah untuk menunjukkan tetangganya lagi. Biao berjanji bahwa jika Yuan memaafkannya, dia akan memotong lengan untuk membuktikan kesetiaannya. Tetangga Yuan bahkan lebih terkejut. Yuan hanya bermain bodoh dan memberitahunya di wajah acuh tak acuh bahwa dia salah mengira dia untuk orang lain. Dia menyarankan agar Biao mengira dia sebagai Dazhu, pangeran dunia bawah. Teman sekelasnya siapa yang akan menjadi penampilannya? Biao berubah pucat mendengarnya. Sebagai bawahannya, dia tahu tidak mungkin baginya untuk salah. Tapi dia mendapat poin Yuan, dan menyatakan bahwa itu hanya kesalahpahaman. Dia menyatakan itu, seorang siswa biasa, tidak mungkin menjadi pangeran dari dunia bawah Dazhu. Sekarang kesalahpahaman telah diselesaikan, sudah waktunya baginya untuk pergi ke sekolah. Dia mengingatkan orang-orang itu, untuk tidak menakuti tetangga. Para tetangga dibiarkan tercengang, tetapi mereka percaya bahwa Yuan hanya salah untuk teman sekelasnya oleh para gangster. Mereka memiliki keyakinan bahwa anak yang jujur seperti Yuan, tidak akan pernah bisa menjadi penguasa bos gangster. Padahal, wanita itu merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya, karena dia percaya bahwa Yuan terlalu jujur, ada hubungannya dengan dunia bawah. Sedikit yang mereka tahu, Yuan hanya bersembunyi dan mengupingnya, dan dia bersama para gangster yang gugup di hadapannya. Ketika itu diselesaikan, dia memelototi Biao dan bertanya kepadanya, yang memberinya izin untuk memanggilnya Tuan. Pertanyaan itu benar-benar mengejutkan baginya. Dia mengakui bahwa sipir memanggilnya guru, tapi dia menyadari bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk memanggilnya, dan dia layak mendapatkan hukuman untuk itu. Yuan cukup kecewa sejak dia membebaskannya dari penjara hitam untuk mencapai hal-hal besar. Namun dia terobsesi dengan mengumpulkan biaya perlindungan. Dia mengingatkannya bahwa pekerjaan barunya adalah secara diam-diam lindungi keluarga dan tetangganya. Mereka membungkuk padanya dan bersumpah untuk melindungi penduduk Yongxin Street dengan hidup mereka. Di Akademi Jiawei, Yuan berlari ke arahnya. Saat penyapu jalan memanggilnya, dia akan menemukannya. Karena akademi kekurangan petugas kebersihan sementara, dia bernegosiasi dengan pengawas untuk membuat tempat baginya, jadi dia bisa mendapatkan uang untuk membantu keluarganya. Dia berterima kasih padanya, dan memberitahunya bahwa dia akan menemukannya setelah kelas. Paman mengingatkannya bagaimana ini adalah kesempatan bagus bagi siswa, jadi dia seharusnya tidak melewatkannya, terutama saat bayarannya bagus. Dia dibiarkan bingung saat Yuan menghilang, tapi Yuan benar-benar mengendarai mobil yang diparkir di depan. Dia mengatakan kepada seseorang untuk mengatakan apa yang perlu dia katakan dengan cepat, karena dia harus terburu-buru kembali ke sekolah untuk meminta cuti.
Xing melaporkan kepadanya itu, karena kesulitan keuangan di Fire Dragon Hall, mereka menjual beberapa aset non-inti. Ini menyebabkan Xing memperoleh Akademi GWA. Jadi sekolah itu milik PBB. Sekarang, Anda tidak terfikirkan tentang hal itu juga telah dimulai, memberitahu ayahnya untuk menjadi kepala sekolah baru, karena pria itu telah menaikkan skor tertinggi. Putri yang berbakat secara akademis, mereka percaya dia memiliki nilai pendidikan yang kuat. Jadi Dewan menunjuknya sebagai kepala sekolah. Selama 10 tahun, Yuan terperangah, karena rencana aslinya adalah memberi ayahnya secara acak posisi idola di sekolah, semua yang dia inginkan ayahnya untuk berhenti memotong ikan di supermarket. Xing menjawab bahwa dia pergi dengan terburu-buru. Jadi mereka memiliki kesalahpahaman. Yuan menyuruhnya membiarkan ayahnya menikmatinya selama beberapa hari, dan kemudian temukan alasan yang bagus untuk menghapusnya nanti, lalu dia turun mobil. Dia mengetuk kantor guru, dan memperkenalkan dirinya. Guru senang melihatnya. Dia bertanya, di mana dia berada beberapa hari terakhir. Dia mencarinya tanpa henti, dan tidak bisa menemukannya. Dia tahu dia anak yang jujur, jadi dia khawatir bahwa sesuatu yang buruk pasti terjadi padanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia baik saja, dan menjelaskan bahwa dia sudah pergi karena dia harus menjaga kerabat yang telah sakit. Dia merasa lega mendengarnya. Lalu dia memberitahunya bahwa dia akan segera ditransfer, jadi dia tidak akan bisa menjaganya lagi. Dia mengingatkannya untuk mendapatkan lebih banyak teman, jadi dia tidak akan diintimidasi. Yuan tertarik mengapa dia pergi. Tiba-tiba, profesor lain memelototinya dan menyalahkannya. Mereka memberitahunya bahwa Kai mencoba menyebabkan masalah sebelumnya, dan guru Xia diam-diam melangkah untuk melindunginya beberapa kali. Karena itu dia menyinggung sutradara itu, jadi sutradara memutuskan untuk memecatnya. Keputusan itu dibuat sebulan yang lalu. Mereka menambahkan bahwa bahkan jika keluarga Wang hilang, direkturnya masih orang paling kuat di akademi. Mereka kesal karena semua orang. Yuan hanya harus memprovokasi Kai. Guru Xia marah pada mereka karena memberitahu anak itu. Dia memberitahu Yuan untuk tidak mendengarkan mereka. Yuan meyakinkannya bahwa jika dia tidak ingin pergi, tidak ada yang bisa memaksanya. Para guru menganggapnya lucu karena dia hanya anak yang miskin. Dan dia berbicara besar. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah Direktur Zhao yang benar memiliki kekuatan nyata di akademi. Mereka menambahkan itu, seluruh manajemen sekolah sisi dengan direktur, jadi Yuan seharusnya tidak berpikir dia bisa membatalkan keputusannya. Yuan menjawab bahwa tidak perlu mendapatkan keputusannya saat dia bisa tersesat, dan dia harus memecat seluruh tim manajemen. Jika mereka berada di pihaknya 3 hari kemudian, seluruh tim manajemen sekolah tiba-tiba dipecat, dan hanya guru Xia yang tinggal di bawah cuaca yang cerah. Yuan tidur siang di atap. Dia dibangunkan oleh teman sekelasnya, karena saudara perempuannya yang senior sangat marah. Saudari senior itu mengalami kesan yang berapi-api. Jadi, teman sekelas Yuan khawatir bahwa dia mungkin dicambuk. Jika dia membuat marah, Yuannya menjelaskan bahwa dia tetap terlambat membantu Sister Liu dengan tokonya. Jadi dia memutuskan untuk tidur di sana. Dia berterima kasih kepada teman sekelasnya karena telah membangunkannya. Teman sekelas memberitahu Yuan bahwa saudara perempuan senior itu bisa terbangun sendiri setengah tahun yang lalu, tapi dia sengaja berhenti maju ke peringkat berikutnya. Jadi dia bisa memimpin saudara-saudara junior dari aula mereka untuk berpartisipasi dalam ujian. Dia melakukannya untuk membantu Thunderclap Hall menangkan batu kebangkitan lainnya. Jadi meskipun dia memiliki temperamen yang berapi-api, semua orang masih sangat menghormatinya. Di pintu masuk nomor 9 Abyss, saudari senior itu menyebut mereka banyak orang bodoh yang menolak untuk meningkatkan. Dia memarahi mereka karena tidak tiba sebelum atasan tiba. Ini adalah saudari senior Mu Rongyin. Dia memberitahu mereka bahwa jurang itu, ujian yang dibangunkan, sangat berbahaya, dan jika mereka memperlakukannya dengan sembarangan seperti itu, cepat atau lambat mereka akan mati tanpa mayat yang tersisa. Dia juga memanggil mereka yang lemah, tanpa kekuatan nyata, dan hanya mendapat kesempatan dengan menjual tubuh mereka. Dia berkaitan dengan Yuan yang mengejutkannya. Dia mendekatinya, dia memusuhi dia. Dia memberitahunya bahwa suster senior Ning adalah fanatik seni bela diri, dan naif tentang urusan duniawi. Itulah sebabnya dia ditipu oleh anak laki-laki cantik seperti dia. Dia mengatakannya ke wajahnya bahwa dia membenci orang seperti dia yang menyelinap melalui koneksi kotor. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan bertahan hidup di jurang hanya dengan wanita yang menawan. Dia juga menasehatinya bahwa jika dia kurang kekuatan, dia harus berhenti sekarang karena dia juga tidak memiliki energi untuk melindunginya. Yuan tersenyum padanya dan meyakinkannya bahwa dia bisa merawat dirinya sendiri. Dia meragukan itu. Dia melemparkan sesuatu padanya, dan memberitahunya itu, jika dia terjebak dalam situasi yang putus asa, di dalam jurang, dia harus mengaktifkannya.
dan dia akan segera datang. Dia berterima kasih padanya untuk itu. Dia menggumamkan lemah yang menyedihkan seperti dia, bahkan tidak layak dilirik dengan baik darinya, tapi dia tahu bahwa jika dia meninggal, suster senior Ning mungkin akan berduka untuk waktu yang lama. Mo masuk dan mengumumkan bahwa akan ada inspeksi rutin. Para siswa senang melihat Menteri Kehakiman. Dia menangkap banyak siswa karena pencapaian rekornya menjadi Menteri Kehakiman tanpa terbangun. Mereka menjadi fanatik sejak itu. Mo bisa menjadi salah satu dari 3 teratas jenius generasi. Rongyan mengambil kesempatan ini untuk menggosok wajah Yuan. Bagaimana dia hanya setitik di tanah, terutama dibandingkan dengan Mo, siapa seperti matahari yang menyala-nyala, tapi dia merasa aneh bahwa seseorang dengan statusnya tinggi akan datang untuk menangani keamanan untuk ujian. Salah satu penjaga meminta akses pasnya. Dia lupa, dia bertanya, apakah umpan digital baik-baik saja? Para siswa terkejut mendengarnya. Mereka tidak bisa mempercayainya. Kehilangan salah satu dari 2 sertifikat berarti diskualifikasi instan. Dan jika dia keluar, mereka juga selesai. Mereka mengklaim itu, kesombongan wanita akan menjadi kematian mereka. Air mata terkumpul di matanya. Dia memohon agar mereka membiarkannya masuk. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjawab tuannya, dan akan dihukum berat. Mo menyuruhnya pergi sekaligus. Yuan menyuruhnya untuk membuat pengecualian. Rongyan memanggilnya karena menyebabkan masalah, karena dia tahu itu tidak akan berhasil kecuali dia dewa. Mo menjawab bahwa itu bukan masalah, dan membiarkan mereka semua masuk. Rahang mereka jatuh saat itu bekerja. Yuan hanya menyatakan bahwa mereka beruntung. Mo berharap mereka aman dan sehat. Para siswa terhibur bahwa Mo membungkuk kepada mereka, tapi mereka pikir itu keterlaluan, karena dia jenius yang paling sombong, dan tidak mungkin dia sopan. Mereka merasa sangat beruntung. Rongyan tersandung. Yuan menangkapnya sebelum dia mencapai tanah. Dia tersipu tapi dia bertindak sombong. Dia menyuruhnya berhenti bertingkah bagus, karena dia bukan orang seperti saudari senior Ning. Dia bahkan mengatakan kepadanya untuk tidak mengharapkan terima kasih darinya. Dia berjalan dengan marah. Mereka mengendarai lift, tapi tidak ada yang tahu seberapa dalam jurang 9 pergi. Bahkan dengan lift dibutuhkan 3 jam untuk turun. Dan karena sebagian besar data abisal bersifat rahasia, mereka hanya akan menemukan lebih banyak hal tentang itu. Begitu mereka ada di bawah sana, beberapa lift turun sekaligus. Akhirnya mereka tiba di tujuan. Para siswa mengeluh bahwa 3 jam terasa selama 3 hari. Dan malam, mereka merasa lega akhirnya tiba. Mereka melihat Anda tidur di sudut lagi. Rongyin menyuruh mereka mengabaikannya. Saat mereka keluar dari lift, itu membeku. Mereka merasa seperti mereka transmigrasi ke dunia lain. Yuan akhirnya bangun. Rongyin mengatakan kepadanya untuk tidak menyimpang lebih dari 300 meter darinya. Dia mengingatkannya bahwa bahkan sedikit pun kecerobohan dapat menyebabkan malapetaka yang mereka disambut, dan memberitahu bahwa ujian akan dimulai sekaligus. Fase pertama adalah permainan bertahan hidup. Hitung mundur 10 detik dimulai. Dalam permainan survival, jika mereka tetap hidup selama 48 jam, mereka akan dapat maju ke babak kedua. Seorang siswa bertanya, apakah itu berarti dia bisa maju jika dia tetap di alun? Siswa lain menjelaskan hal itu dalam 10 menit. Penghalang pelindung di sekitar alun-alun akan benar-benar menghilang, semua staf keamanan akan menarik diri, dan monster akan membanjiri, seperti air pasang. Jurang No. 9 dipartisi menjadi 7 zona abu-abu, biru hijau, merah kuning, ungu dan hitam. Tinggal di zona awal menghasilkan 1 poin per jam. Sementara zona abu-abu menawarkan 10 poin, zona hijau memiliki 50 poin, biru memiliki 100 poin. Kuning berada di 500 poin, merah pada 1000 poin. Ungu di 5000, hitam memiliki 10.000 poin per jam. Papan peringkat akan memberi peringkat skor kelangsungan hidup, dan 100 teratas akan mendapatkan hadiah yang kaya. Top 10 rewards, termasuk 20 ramuan kemampuan peringkat permata stabilitas, kotak buta kemampuan C peringkat C, dan 1/2 langkah Awakening Stone. Hadiahnya luar biasa. Dengan stabilitas permata dan batu kebangkitan setengah langkah, peluang mencapai peringkat ke-9. Kebangkitan meningkat setidaknya 90%. Ramuan kemampuan pangkat juga merupakan kedudukan tertinggi. Masing-masing memiliki kode genetik yang unik, membuat mereka sangat berharga. Jika seseorang tidak terdaftar menggunakan satu, mereka akan segera diburu oleh administrasi obat. Ramuan itu sama sekali tidak tersedia di pasaran. Yuan berpikir bahwa, dengan 5 ramuan kemampuan, dia bisa maju dari peringkat ke-6 ke 9. Dan karena peringkat ke-9 adalah kondisi yang diperlukan, untuk kebangkitan dia akan membidik 10 tempat teratas. Mereka bertanya kepada Rongyan Zona,
mana mereka akan berada. Dia menjawab bahwa target mereka berwarna kuning. Dia menyuruh mereka pergi sebelum penghalang mengangkat, dan monster Tide pertama hit. Mereka semua menjadi pucat setelah mendengarnya. Selain dari dia, mereka ragu bahwa salah satu dari mereka bisa bertahan. Bahkan 1 jam, mereka tahu itu terlalu berbahaya. Dia berjanji untuk melindungi semua orang, jadi mereka harus tetap dekat dengannya. Dia mengatakan kepada Yuan untuk tidak meninggalkan sisinya. Apapun yang terjadi, Yuan menjawab bahwa dia mendapatkannya. Seorang pria menawarkan untuk membimbing orang ke zona biru. Untuk 1 juta saat mereka memanfaatkan layanannya, itu akan membantu mereka menghindari monster yang bisa memusnahkan mereka sejak awal, atau jatuh lebih dalam ke dalam jurang. Banyak orang tertarik. Seorang siswa menyarankan untuk Rong Yin untuk bergabung juga, karena itu bisa menyelamatkan mereka dari banyak masalah, dan lebih aman untuk tetap dengan kelompok besar. Dia menyetujuinya dan berencana untuk meninggalkan grup. Setelah mereka mencapai zona biru, 1 jam kemudian, panduan ini memberitahu mereka bahwa, begitu mereka melintasi zona pasir hitam, mereka akan tiba di zona biru. Salah satu pria dalam kelompok itu merasa dia baru saja terbuang uang karena tidak ada monster di jalan. Salah satu dari mereka menyadari bahwa jurang itu tidak menakutkan seperti yang dikatakan rumor, kecuali itu sedikit gelap. Panduan itu menjawab, itu karena dia menghindari setiap tempat itu bisa memiliki monster berbahaya. Lalu dia menelpon Yuan, seorang anak laki-laki cantik yang hidup dari seorang gadis. Dia memperhatikan bagaimana keduanya terjebak sepanjang waktu, dan saat dia bergerak sedikit, dia marah seperti dia adalah miliknya yang eksklusif. Rong Yan tersipu, kemudian dia berteriak bahwa dia lemah, jadi dia hanya berusaha melindunginya. Pria itu menjawab bahwa dia mendapatkannya, dia bahkan membagikannya ketika dia masih muda, dia bahkan tidak ingin bangun dari tempat tidur. Orang-orang dengan mereka mulai bergosip, Rong Yan adalah jenius yang bangga tahun ini. Jadi mereka berpikir, anak laki-laki cantik itu beruntung telah menemukan dirinya, pendukung yang kuat. Mereka menyadari bahwa menjadi terlalu lemah juga bisa menjadi keuntungan, karena itu menarik simpati dari wanita cantik. Salah satu dari mereka menyatakan bahwa seseorang yang kuat seperti Rong Yin akan menjadi bosan dengan cepat. Dia menawarkan untuk merawat Yuan sebagai gantinya. Setelah percakapan itu, pemandu memberitahu mereka bahwa mereka akan tiba di zona biru dalam 20 menit. Pada saat itu, dia tidak bisa menjamin semuanya akan tetap hidup. Dia memperingatkan mereka untuk tetap waspada. Tanpa diduga, sebelum dia bisa menyelesaikan hukumannya, kepalanya sudah terputus. Semua orang membeku karena terkejut. Suasana yang menyenangkan segera berubah menjadi ketakutan. Pelakunya adalah monster bipedal. Mereka menyebutnya headhunter karena itu adalah monster yang mengumpulkan kepala manusia, itu kebal terhadap senjata, dan jika itu menargetkan kepala seseorang, orang itu sama baiknya. Mereka segera mundur. Itu menargetkan wanita yang menawarkan untuk merawat Yuan. Yang lain tahu bahwa dia berada di bawah kendali pikiran, jadi dia tidak bisa bergerak, dia jauh dari mereka. Jadi mereka tahu mereka tidak bisa menariknya tepat waktu. Headhunter menyerang menggunakan ekornya. Wanita itu melihatnya datang. Anehnya ekornya terputus. Mereka semua bingung siapa yang bergerak untuk menyelamatkannya. Itu adalah Yuan. Mereka terkejut mengetahui bahwa itu adalah anak laki-laki cantik. Mereka tidak bisa memahami bagaimana itu mungkin, bahwa kartu bermain tunggal memotong ekor. Sekeras paduan, Rong Yun terkejut. Monster itu menjerit dengan keras. Dia mengancam itu, memotong ekor hanyalah permulaan. Wanita itu mendekatinya, dan mengakui bahwa dia salah menilai dia. Kemudian mereka memperhatikan bahwa ada begitu banyak kartu di tanah. Mereka menyadari bahwa Yuan melemparkan hampir 100 kartu sekaligus, dan salah satunya secara acak mencapai titik vital. Mereka tahu bahwa satu-satunya kelemahan Headhunters adalah ekor, dan hampir tidak mungkin untuk memukulnya. Saat bergerak terlalu cepat, seorang pria berbisik kepada gadis itu, yang mengabdikan dirinya kepadanya mungkin hanya membuatnya menderita, dan dia hanya beruntung karena dia anak laki-laki yang cantik. Dia menjawab bahwa dia tidak suka berutang budi, jadi dia akan menemaninya sekali, dan kemudian pergi. Yuan hanya menjawab bahwa keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Setelah itu, dia menunjukkan bahwa lingkungan mereka telah berubah. Itu membuat mereka memperhatikan beberapa headhunter di bagian atas tebing. Mereka ketakutan bahwa ada banyak hal, dan mereka akhirnya dikelilingi. Sayangnya, mereka telah bertemu dengan monster berburu besar-besaran. Mereka panik,
karena mereka tidak mengharapkan ini, terutama saat mereka masih berada di zona hijau. Mereka menyadari bahwa monster tidak peduli dengan zona manusia. Yuan tahu bahwa tidak ada jalan mereka bisa melawan puluhan ribu headhunters. Sekarang, satu-satunya pilihan mereka adalah menerobos dan kumpulkan kekuatan mereka dan mengukir jalan berdarah. Sebelum gerombolan itu sepenuhnya mengelilingi mereka, Rong Yun memutuskan bahwa mereka akan menagih. Dia memerintahkan semua murid Thunderclap untuk mendengarkan dan tetap dekat di belakangnya. Dia memberitahu orang lain dari aula yang berbeda untuk mengisi daya dengan mereka, dan apakah mereka bertahan hidup atau mati akan tergantung pada mereka, nasib sendiri. Semua orang menagih. Rong Yin menggunakan pedangnya yang besar dan menebas monster Yit. Ketika mereka melihatnya, mereka tidak bisa tidak berkomentar. Surga itu menguntungkannya bahwa dia bisa membunuh headhunter dalam satu pukulan. Saat dia membuat pembukaan, semua orang mengikutinya. Mereka bertekad untuk membunuh mereka semua. Dia menyuruh mereka bertahan di sana karena mereka hampir keluar dari gerombolan. Dia memeriksa kamu jika dia baik-baik saja. Mereka panik ketika mereka menyadari bahwa dia hilang. Dia marah pada para murid itu karena mereka seharusnya melindunginya. Saat dia berada di tengah kelompok, dia bertanya bagaimana dia bisa menghilang dengan mudah. Seseorang menjawab bahwa ada spesies headhunter yang bermutasi. Itu bisa menjadi tidak terlihat. Jadi mereka berspekulasi bahwa itu mungkin telah menangkap Yuan. Seorang murid menyatakan bahwa itu adalah orang biadab. Varian bermutasi hanya ditemukan di antara puluhan ribu headhunter. Dan jika itu menargetkan Yuan, maka dia akan berada dalam bahaya besar. Sementara Yuan berada di puncak tebing, bertanya kepada seseorang, apakah dia masih akan lari? Dia menyatakan bahwa tembus pandang tidak berguna, terutama saat luka yang ditinggalkan kartunya itu masih berdarah. Dia berbicara dengan headhunter. Yuan bahkan memperingatkan bahwa tidak memikirkan macet untuk waktu. Sampai gerombolan monster utama tiba, dia memaksanya keluar dari gerombolan, jadi secara alami dia tidak akan membiarkannya pergi. Dia ingin menangkapnya dan menambahkannya ke pasukan monsternya. Karena itu adalah pembunuh tak terlihat berkecepatan tinggi. Monster itu menjerit dengan keras. Dia menantangnya untuk menyerang. Itu menuduhnya begitu cepat, itu menyelinap ekornya di belakangnya, sehingga bisa memenggosnya. Yuan melihatnya mendekat, dia mengendalikan bebatuan di samping, dan melemparkannya ke headhunter. Dia melengkapi kartu laba-laba yang berevolusi untuk memeranginya. Dan dengan dia mendekati tingkat kebangkitan, mereka memiliki celah yang lebar dalam kekuatan mereka. Evolusinya masih segar dan laba-laba tidak stabil. Dan dia hanya bisa melengkapinya 2 kali dalam 72 jam. Tetapi jika dia memperoleh stabilitas permata yang berada di peringkat 10 besar, dia akan dapat menggunakan kartu tanpa batasan. Rencananya adalah menangkapnya terlebih dahulu. Dia telah melakukannya dengan mudah. Monster itu berubah menjadi kartu. Langkah selanjutnya adalah pergi sebelum monster lainnya tiba. Tapi dia memperhatikan sesuatu yang telah tiba seseorang. Mereka adalah sekelompok orang yang mengenakan seragam yang berbeda. Mereka pergi ke sana karena aura monster yang bermutasi, tetapi mereka bingung bahwa itu telah menghilang. Orang ini adalah 5 makhluk teratas yang terbangun dari peringkat 1 aula emas hitam. Mereka menekan kekuatan mereka dan menyelinap ke dalam jurang, bekerja bersama untuk mengendarai monster, dan memicu penyerbuan, supaya mereka bisa berburu yang tidak terlihat. Headhunter bermutasi. Dengan semua upaya itu, mereka tidak akan membiarkannya melarikan diri. Yuan bersembunyi di balik batu dan menguping. Dia tahu bahwa aula emas hitam mengikuti jalan gelap dan hanya dicadangkan hanya untuk elit. Melihat bahwa kelima makhluk teratas ada di sana, dia tahu segalanya menjadi serius. Salah satu pria dari emas hitam menyatakan itu. Monster yang bermutasi menentukan masa depan seluruh benteng. Jadi mereka harus menangkapnya, bahkan jika itu berarti membunuh setiap kontestan. Salah satu dari mereka meyakinkannya bahwa itu tidak akan bisa melarikan diri. Mereka percaya bahwa itu hanya di dekatnya. Dia memerintahkan mereka untuk mencarinya, tidak peduli apa yang diperlukan. Yuan menyadari bahwa dia tidak bisa tetap tersembunyi lagi. Pria itu memerintahkan semua orang untuk berpisah, dan mulai dari hutan berbatu di depan, dan mulai pencarian menyeluruh. Ketika mereka meninggalkan, Yuan merasa lega, karena dia akan aman untuk saat ini. Tapi itu membuatnya penasaran, mengapa monster yang bermutasi begitu penting. Kemudian seseorang mendekatinya dan bertanya, apakah dia pikir dia aman sekarang? Mereka semua muncul di depannya, salah satunya memiliki kemampuan yang disebut pemindaian holografik, dan mudah baginya untuk melihat tikus seperti dia. Mereka bertanya-tanya, seberapa banyak tikus ini? Mendengar percakapan mereka tidak peduli berapa banyak yang didengarnya. Mereka pasti akan menghancurkannya.
Mereka memandang rendah dia dan tidak ingin repot-repot menginterogasinya. Jadi mereka hanya akan membunuhnya. Yuan menyadari nasibnya disegel dan mereka bahkan tidak akan membiarkannya berbicara. Mereka mengatakan kepadanya bahwa dia bahkan tidak pantas mendapatkannya karena di dunia bertahan hidup dari yang paling cocok bahkan mengemis tidak ada gunanya bagi yang lemah. Yuan memancarkan aura yang menakutkan dan memberitahu mereka bahwa mereka bisa terus maju dan memindai level daya saat ini. Orang berkiti Toyo orang dari Black Hole Guild ketakutan bahwa kekuatan rohaninya berada di tingkat kebangkitan. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana itu mungkin ketika butuh setidaknya 10 menit untuk membuka segar dan mendapatkan kembali kekuatan tingkat kebangkitan. Dia mengatakan kepada mereka bahwa itu membutuhkan waktu kurang dari 1 detik untuk melengkapi kartu laba-labanya, dan dia menantang mereka untuk menyerang dalam waktu 10 detik. Bahkan ketika mereka tidak bisa melepaskan kekuatan mereka, mereka masih memutuskan untuk menagih semuanya. Untuk membunuhnya, Yuan memutuskan untuk membantu mereka. Dia akan membuka kembali segalanya. Dia menggunakan integrasi psikis pada mereka, dan mayat dipotong menjadi kubus. Mereka berubah menjadi pucat. Yuan menggunakan terlalu banyak energi psikis, bahwa itu tidak merusak segel, dia juga menghancurkan tubuh. Salah satu anggota Aula Hitam masih hidup, jadi Yuan memutuskan untuk menginterogasinya. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia berperilaku, dia akan menghindarkannya. Pria itu sangat sombong, karena dia adalah peringkat tinggi yang bermartabat. Dia menolak untuk dipermainkan, jadi dia melarikan diri. Tapi dia bisa merasakan bahwa dia bergerak lebih lambat kali ini. Yuan mengungkapkan bahwa ketika dia membuka yang lain, dia menempatkan segel yang melambat padanya, karena pria itu tidak akan pernah menaatinya. Dia menyuruhnya mati. Dia melepaskan headhunter dari kartunya. Pria itu terkejut melihat orang yang tidak terlihat. Monster bermutasi. Yuan mengejeknya dengan memberi selamat kepadanya karena menemukan monster itu yang telah mereka cari. Kepala pria itu terputus. The headhunter kembali ke Yuan. Sambil menyeret tubuh pria itu, Yuan bertekad untuk mengetahui rahasia headhunter. Cepat atau lambat, dia menggunakan mayat sebagai bahan bakar untuk anggur mayatnya. Itu menyerap energi dari tubuh tanpa kepala. Mayat-mayat segar dari makhluk yang dibangunkan, kaya akan energi. Yuan mengharapkan itu sebelum ujian berakhir. Itu akan cukup untuk anggur mayat. Matriark, untuk berkembang sekali lagi, dia memutuskan untuk kembali ke kelompoknya. Saat dia mencapai Rong Yin, dia membawanya seperti seorang putri, sambil mengingatkan dia untuk tidak pergi lebih dari 100 meter. Darinya dia mengucapkannya, jika dia tidak berbalik dan menemukannya di dekat gelombang monster, dia akan mati tanpa kuburan. Yuan berterima kasih padanya karena tidak meninggalkannya. Dia beralasan bahwa dia menderita hipoglikemia dan jatuh karena kelemahan. Itulah mengapa dia tidak bisa mengikuti tim. Itu membuatnya tersipu ketika dia mendesaknya untuk memeluknya erat-erat karena mereka akan mempercepat. Mereka perlu menghilangkan monster yang diikat dengan cepat. Para murid di belakang mereka berlari secepat mungkin. Sambil berpikir bahwa mereka sedang menonton pasangan menggoda, mereka mulai berpikir bahwa sesuatu harus terjadi di antara mereka. Mereka merasa cemburu bahwa Yuan dilindungi oleh Dewi. Mereka mempercepat. Yuan memberitahu Rong Yun bahwa hipoglikeminya hilang, dan dia sudah bisa berjalan sendiri, tapi dia menggeseknya. Dia bisa tahu ada sesuatu di belakang mereka. Racun hitam mengejar mereka. Dia memberitahu mereka bahwa selain dari monster, ada juga bencana yang menyebabkan kebingungan, jadi semua orang harus tetap waspada. Lansia hitam bukan monster, tapi bencana. Dia mengatakan kepada semua orang untuk tetap tajam dan mempercepat, untuk bisa keluar dari area tersebut. Yuan menyadari sesuatu tentang itu. Terima kasih semua telah menonton. Silahkan tonton video GigaChat berikutnya ini. Dan saya akan melihat kalian lain kali. Juga mendukung saluran dengan bergabung dengan klub pemanggilan, keanggotaan. Anda juga dapat mendukung dengan hanya menyukai video dan keberadaannya. Luar biasa.